Manusia ini sangat beruntung. Saya dipukul dan tidak terjadi apa-apa. Sepertinya dia bisa melihatku. Anda adalah Leontin Giok ini. Tentu saja. Saya gemuk daging kambing dan Giokian dari dinasti Han. Sesuai dengan harga pasar Anda saat ini. Penuh 5 juta. Diantarkan untuk dibawa pulang sepanjang pagi. Saya akhirnya punya waktu untuk mengistirahatkan perut saya. Hei nak. Beri aku apa yang harus kamu makan. Aku akan mengajarimu kekuatan magis. Apakah Anda ingin melakukannya? Orang tua, jika kamu lapar, ambil dan makanlah. Aku akan meminta makanan nanti. Berhentilah berbicara tentang kekuatan magis. Tidak ada yang mempercayainya. Beli di luar, bawa pulang. Meski penghasilanku tidak tinggi, kawan, tapi saya tetap membantu ketika saya bertemu dengan orang miskin. Tidak buruk, tidak buruk. Dewa kekayaan ini memberi Anda kekuatan supernatural untuk berkomunikasi dengan segala sesuatu. Membantu Anda mengubah hidup Anda melawan rintangan. Bawa pulang mulai sekarang. Anda dapat berinteraksi dengan objek apapun. Berkomunikasi dengan pikiran. Perjelas mana yang benar dan mana yang salah. Bedakan antara benar dan salah. Semoga Anda memanfaatkannya dengan baik. Saya baru saja bertemu dengan dewa kekayaan yang sebenarnya. Lalu apa yang dia katakan tentang kekuatan magis yang menghubungkan segala sesuatu, itu juga benar-benar terjual. Setelah mengirimkan pesanan ini, saya akan pergi dan mencobanya. Hanya saja belum mengetahui kemampuan komunikasi dengan segala hal. Bagaimana cara menggunakannya? Beringin AU 99.999. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Biarkan aku membawamu ke rumah sakit. Manusia ini sangat beruntung. Saya dipukul dan tidak terjadi apa-apa. Sepertinya dia bisa melihatku. Anda adalah Leontin Giok ini. Tentu saja. Saya gemuk daging kambing dan Giokian dari dinasti Han. Sesuai dengan harga pasar Anda saat ini. Penuh 5 juta. 5 juta. Ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan segala sesuatu. Dewa kekayaan benar-benar tidak berbohong padaku. Saya akan pergi ke jalan antik untuk mengambil barang-barang yang hilang sekarang. Pak. Apakah kamu baik-baik saja, Tuan? Saya baik-baik saja. Terima kasih. Aku berangkat dulu. Nona, kios ini. Semuanya adalah kerajinan tangan modern. Hal yang nyata sulit ditemukan. Ayo kembali. Suatu hal lama tanpa penglihatan. Saya jelas merupakan barang asli yang bernilai 3 juta. Itu hanya ditutupi dengan palsu. Lukisan pemandangan itu asli. Menarik. Belum tentu demikian. Mungkin di warung bos ini. Ada juga yang asli. Itu kamu. Suatu kebetulan, namaku Curan. Saya tidak tahu harus memanggil apa. Pak, Lin Chen. Saya baru saja mendengar Anda berkata, kios ini memiliki barang asli. Apakah itu benar? Anak laki-laki, saya seorang penilai harta karun profesional. Saya bilang barang di warung ini palsu. Maka itu pasti palsu. Belum tentu demikian. Adik kecil ini masih mengetahui barangnya. Orang tua. Katakan saja Anda dari kios saya. Semua palsu. Apakah ini tidak mempengaruhi bisnis saya? Adikku, jangan dengarkan omong kosongnya. Harta karun manakah yang kamu suka? Katakan padaku. Bos. Bagaimana Anda menjual lukisan Anda ini? 1.000. Oke atau tidak, kesepakatan. Air mani. Lukisan ini bahkan tidak bernilai $20. Anda menghabiskan 1.000 untuk membelinya. Anak muda. Nona, ayo pergi. Tuan Su berkata lukisan ini palsu. Menurut Anda mengapa hal itu benar? Karena karya aslinya telah ditutup-tutupi. Mencakup apa maksudnya? Apakah bos punya pisau? Pinjamkan padaku. Ya. Berikan. Hei, lukisan yang baru saja kamu beli. Kenapa harus dibongkar? Maaf, Tuan Su Zhangyan. Lihat apakah lukisan ini nyata. Ini sebenarnya adalah lukisan pemandangan Heng Dao karya Liu Daqian. Otentik. Otentik. Lukisan Liu Daqian. Masih asli. Berapa nilainya? Lukisan ini berharga setidaknya $3 juta. Bahkan Tuan Su tidak menyadarinya. Lukisan itu tertutup. Kamu luar biasa. Apakah Anda tertarik mengunjungi toko saya? Bagaimana Anda bisa menolak ajakan si cantik? Tuan Lin. Saya tidak tahu apa Anda tentang ini. Peta lanskap Heng Dao. Apakah Anda ada niat untuk menjualnya? Oke, saya tidak tahu berapa banyak yang bisa Anda tawarkan. Jika Lin Xiaoyu bersedia menjual.
Izinkan saya memperkirakan harganya secara objektif. Mungkin sekitar 3 juta. Hampir sama dengan harga lukisan pemandangan Anda sendiri. Tuan Su ini cukup cakap. Ada 7 lukisan jenis ini. 6 lainnya berada di tangan seorang kolektor. Dia mungkin bisa memberi Anda harga 5 juta. Pria WS, 5 juta. 5 juta. Berapa lama saya harus mengantarkan lebih bawah untuk mendapatkan 5 juta? Tuan Lin, jika Anda ingin menjual lukisan Anda, mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada kami di Pavilion Jubao untuk dilelang? Dijamin mendapatkan harga terbaik untuk lukisan Anda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sekitar berminggu-minggu. Kami akan mengirimkan undangan ke semua orang terkenal di negara ini. Dan saya ingin mendanai sendiri periklanan. Hanya dengan cara inilah lebih banyak orang dapat mengetahui tentang lukisan ini. Lelang di Pavilion Jubao kami. Saya WCMI. Beri nama rumah lelang Anda sendiri. Saya WCMI. Dia juga sangat pintar. Aku menyukainya. Oke, aku hanya punya satu permintaan. Lukisan ini adalah harta karun Tiongkok. Tidak bisa dijual kepada orang asing. Oke, saya menuliskannya. Tuan Lin. Apakah Anda ingin makan bersama malam ini? Lin Chen. Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk mengidentifikasi harta karun. Apakah Anda tertarik untuk datang ke rumah lelang saya? Jadilah penilai harta karun saya. Saya, Nona Chu, menganggap saya terlalu tinggi. Bahkan Tuan Su melihat ada yang salah. Tapi Anda melihatnya. Bukankah ini cukup untuk membuktikan kemampuanmu? Saya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan segala hal. Menjadi penilai harta karun tidaklah mudah. Ini gajinya. Apapun yang terjadi, kita harus membicarakan tentang si Chuan Yui Fang. Itu saja. Saya membuka rumah lelang baru. Saya hanya perlu penilai harta karun. Bagaimana jika Anda ingin bekerja sama dengan saya, memberi Anda gaji tahunan 1 juta, ditambah 20% saham perusahaan? Bagaimana menurut Anda? Gaji tahunan 1 juta ditambah 20% saham. Nona Chu serius. Tentu saja, jangan khawatir. Tidak akan membuatmu sibuk. Silakan datang ke toko. Identifikasi barang antik bernilai rendah tersebut tidak akan merepotkanmu. Hanya barang antik yang jumlahnya melebihi 1 juta. Hanya dengan begitu saya akan meminta Anda untuk maju. Barang antik bernilai jutaan mungkin sudah tidak umum lagi, bukan? Rumah lelang baru Anda. Bagaimana reputasi Anda? Lukisan pemandangan horizontal Anda oleh Liu Daqian. Lelang di rumah lelang kami. Ketenaran datang secara alami. Kamu hanya menungguku. Lin Chen, rumah lelang baruku. Kami sangat membutuhkan talenta seperti Anda. Anggap saja itu membantu orang lain, oke? Tolong. Oke, aku berjanji padamu. Semuanya pergi ke pinggiran kota. Apakah perusahaan baru itu begitu jauh? Ini adalah ring keempat, bukan pinggiran kota. Mari kita tidak membicarakan hal-hal seperti rumah lelang. Lokasi tidak begitu penting. Bukankah karena saya tidak punya uang? Kamu bilang aku tidak punya uang. Seluruh bangunan ini milikku. Seluruh bangunan adalah milik Anda. Ini adalah kota ajaib. Bangunan ini bernilai setidaknya beberapa ratus juta. Jika Anda menginginkan gedung ini, itu bukan tidak mungkin. Menikahlah denganku dan aku akan memberikannya padamu. Kekayaan dan kehormatan tidak bisa berujung pada persinahan. Perkasa dan pantang menyerah. Saya tidak akan pernah menjadi menantu dari rumah ke rumah dalam hidup saya. Oke. Kalau begitu biarkan aku mengajakmu berkeliling dulu. Perusahaan saat ini bernilai 50 hingga 60 juta. 20% sahamnya kurang dari 10 juta. Ditandatangani. Mulai sekarang, Anda akan menjadi orang kedua di komando perusahaan. Selamat datang Tuan Lin untuk mengunjungi perusahaan untuk memandu pekerjaan kami. Xiao, perusahaannya baik-baik saja, bekerja keras di masa depan. Tahukah kamu, Anda benar-benar memakainya. Jangan bilang itu rasanya luar biasa. Duduklah. Mari kita mulai bisnisnya dulu. Gambaran kecil Anda tentang Gunung Hengdao akan dalam 7 hari. Lelang di rumah lelang Qian Baidu kami. Bukankah Pavilion Jubao adalah milik keluarga Anda? Kenapa kamu harus keluar sendiri buat rumah lelang baru? Orang tuaku yang mengaturnya untukku. Pernikahan dengan Wang Group. Sial, kamu di umur berapa? Masih perlu menikah. Saya tidak bisa memutuskan pernikahan saya. Apa gunanya aku melakukan hal-hal ini? Jadi, Anda ingin berkarier. Jadi kamu bisa membuktikan dirimu di depan ayahmu. Tidak. Aku hanya ingin melakukannya sebelum aku kabur dari rumah. Hasilkan uang yang cukup untuk menutupi biaya hidup Anda selama sisa hidup Anda terlebih dahulu. Kamu masih tertawa. Suasana hatiku sedang buruk. Ayo minum bersamaku malam ini. Akan minum selarut ini. Aku tidak takut pada gadis manapun. Apa yang kamu takutkan? Ayo pergi. Agak menarik. Untuk merayakan bergabungnya Tuan Lin dengan perusahaan, saya akan mentraktir Tuan Lin minum hari ini. Anda mengundang saya untuk makan malam. Aku akan membeli minuman ini. Oke, kamu sangat murah hati. Lebih dari 30.000 keping acov spades, tolong lakukan. Apa? Lebih dari 30.000 yuan untuk sebotol anggur? Mencuri uang. Anda pasti tidak punya uang, bukan? Anda menaruhnya pada saya terlebih dahulu. Kurangi dari uang yang saya hasilkan dari menjual lukisan saya. Seharusnya tidak demikian, secara logika. Orang yang tahu cara menilai barang antik, kaligrafi, dan lukisan. Mereka semua harusnya adalah orang-orang dari keluarga yang relatif kaya. Hanya jika Anda melakukan dengan hal ini secara teratur. Hanya dengan begitu kita akan lebih memahaminya. Bagaimana situasimu?
Lebih baik jangan memberitahunya tentang kekuatan supernatural dulu. Tidak nyaman untuk mengatakan ini. Ayo minum. Sangat mabuk sehingga saya tidak akan kembali. Ayo. Datanglah ke Lin Chen. Salam. Oke, jangan minum lagi. Jika kamu minum lagi, kamu akan minum terlalu banyak. Berikan aku cangkirnya dan aku akan minum lebih banyak. Tuan Wang memiliki produk terbaik di kotak ini. Itu benar-benar yang terbaik. Masuk ke dalam dan lihatlah. Beri aku anggur, aku ingin meminumnya. Keindahan. Dia tidak akan minum bersamamu. Siapa kamu? Pergi. Jangan terlalu kejam. Bagaimana kalau 2 minuman? Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Apakah Anda berani menyerang Tuan Wang? Mencari kematian. Anak laki-laki, apakah Anda mencari kematian? Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu siapa aku? Saya tidak peduli siapa Anda. Beraninya kamu melecehkan gadis seperti ini? Aku tidak bisa melihatnya. Anak baik dengan bakat. Anak laki-laki, apakah Anda berani menyerang Tuan Muda Wang Group? Kamu sudah mati. Grup Wang. Siapa kamu, Wang Teng? Kamu tahu saudaraku. Namaku Curan, saudara ipar perempuan. Maaf kakak ipar. Anggap saja kamu tidak melihatku hari ini. Aku juga tidak melihatmu. Ayo pergi sekarang. Berhenti. Kakak ipar, apalagi yang bisa saya lakukan? Aku bukan adik iparmu. Berjanji untuk menikah dengan grup Wang. Itu orang tuaku. Saya tidak setuju. Pergilah. Ayo, ayo, ayo. Kenapa dia begitu takut padamu? Dia tidak takut padaku. Dia hanya takut pada kakak tertuanya Wang Teng. Wang Teng adalah calon kepala keluarga Wang. Dia juga merupakan kuasi kepala keluarga Wang saat ini. Kemampuan Anda sendiri tidak boleh dianggap remeh. Wang Da ini adalah pecundang. Tentu saja dia takut pada saudaranya. Kamu tidak bisa minum lagi. Sepertinya aku benar-benar mabuk. Bawa aku pulang. Wah, Lin Chen. Kamu juga hebat. Bukankah itu hanya untuk mengidentifikasi harta karun? Mengapa kamu begitu bersemangat? Kamu lihat. Hanya satu siaran langsung. Berikan langsung kepada kami. Ribuan penggemar di Baidu. Meningkat 100.000. Bos Wang ini. Sikat untuk Anda. Hadiah lebih dari 300.000 yuan. Anda akan memberikannya kepada perusahaan sekarang. Menghasilkan 400.000. Tidak apa-apa juga. Tidak hanya itu. Anda mengembalikannya ke perusahaan kami. Itu adalah publisitas yang bagus. Kamu lihat. Kekhawatiran perusahaan kami tiba-tiba meningkat lebih dari 30.000. Lin Chen. Sampai jumpa lagi. Bagaimana kalau menyiarkan langsung penilaian harta karun? Mungkin ini juga sebuah cara baru untuk pengembangan perusahaan. Oke. Tapi lain kali. Aku libur kerja hari ini. Anda bukan orang baru di perusahaan ini. Mengapa kita harus pergi? Anda mengatakannya. Biarkan saya menilai. Lebih dari 1 juta bayi. Sekarang, tidak apa-apa? Oke. Ini bukan orang yang tinggal di seberangku. Nenek Liu, ketika saya pertama kali datang ke sini, itu semua berkat dia karena telah membantuku. Tampaknya. Apa yang terjadi padanya? Nenek. Apa yang kamu lakukan di sini pada malam hari? Apa yang telah terjadi? Apa? Anda meminta saya untuk memulai siaran langsung penilaian harta karun. Oh, kamu juga melihatnya. Perusahaan kami baru dibuka. Reputasi ini tidak baik dalam segala aspek. Apakah ini penilaian harta karun secara langsung? Ini yang tercepat. Biarkan audiens mengenal Anda. Cara belajar tentang perusahaan kami. Perusahaan itu milik kami berdua. Apakah Anda ingin membuatnya lebih baik juga? Tapi saya tidak bisa siaran langsung. UPS. Tidak apa-apa. Datang dan duduk. Sebenarnya, ini tidak sesulit yang Anda kira. Bagaimana dengan siaran langsung hari ini? Saya melakukannya sendiri. Bagaimanapun, kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang kita hanya perlu memberitahu penonton. Kamu. Seberapa kuat kemampuan Anda untuk mengidentifikasi harta karun? Siaran langsung ini. Saya mengobrol. Cari saja harta karun. Sederhananya. Hei. Tapi ketampananmu. Harus mampu menarik cukup banyak orang. Oke. Mari kita mulai. Jumat. Halo semuanya. Ruang siaran langsung rumah lelang Qian Baidu. Saya adalah pembawa berita curan. Bagaimana dengan pria di sebelahku? Ini Qian Baidu kami. Kepala penilai harta karun, Tuan Lin Chen. Kepala penilai harta karun Qian Baidu. 66.666 Lin Chen. Hari ini kita mulai siaran langsung ini. Terutama saya ingin mengobrol dengan Anda semua. Pengetahuan penilaian harta karun. Di tangan semua orang. Jika ada bayi, kita juga bisa membuatnya. Tuan Lin. Gratis untuk semua orang. Menghargai harta karun. Hei. Datang, 8 biru melankolis. 6 bos ini Wang Lin. Bos ini Wang Lin. Sepotong batu giok telah dikirim. Ayo, izinkan saya mengambil tangkapan layar. Transfer ke komputer penilai harta karun kami. Ini adalah giok darah. Giok jenis ini
Sangat jarang di pasaran. Kepala air juga salah satu yang terbaik dari 100. Lihat lebih dekat. Tidak ada kotoran sama sekali di dalamnya. Tidak ada retakan. Ini adalah karya seni yang langka. Giok darah ini. Saya dengar, tapi itu sangat jahat. Kata giok darah. Sebenarnya itu tidak akurat. Itu harus dipanggil Hongkin atau Suekin. Penyebab pembentukan batu giok darah ada di dalam tanah. Mengandung unsur tanah. Dan kandungan zat besi pada benda pemakaman. Setelah teroksidasi, terintegrasi ke dalam batu giok darah. Jadi, giok darah ini tidak seburuk itu. Namun, sepotong batu giok ini ada di tangan pria ini. Ini bukan batu giok darah alami. Tapi sungguh, sesuatu yang tidak beruntung. Tapi saya melihat potongan batu giok darah ini. Tapi yang terbaik dari semuanya, Hongkin asli. Apakah ada masalah sungai di suatu tempat? Darah. Saya ingin darah. Berikan aku darahmu. Bos ini. Apakah kamu memulainya? Saya tidak bisa memakai batu giok darah ini. Kurang dari setengah jam. Kamu mulai merasakannya. Sesak dada dan sesak napas. 8 biru melankolis masuk kata Tuan Wang. Hal ini. Ini sangat bagus dari dinasti Ming. Tapi saya merasakannya. Seharusnya dari masa Republik Tiongkok. Steker batu giok yang terkubur. Ini adalah hal yang tidak beruntung. 66.666 hei. Beberapa orang mengatakan bahwa kami adalah ribuan Baidu. Kepala penilai harta karun rumah lelang. Megah. UPS. Anda dapat melihat lebih dekat dibandingkan dengan batu giok darah normal. Sedikit lebih gelap. Ada gumpalan hitam di dalamnya. Ini adalah noda mayat. Setelah melihat Yang Qi, akan ditarik keluar dari batu giok. Lebih baik kurangi kontak. Di ruang siaran langsung kami, kata seorang dokter forensik. Giok jenis ini. Itu karena saya sudah lama berada di sini. Di antara mayat orang yang meninggal, akan terbentuk warna seperti itu. Bos Wang, kamu juga melihatnya. Sepotong batu giok milikmu itu. Sial. Lebih baik memakai lebih sedikit. Tapi, masih berharga untuk dikoleksi. Kamu bisa membawa, pergi ke kuil atau kuil Tao. Biarkan selama beberapa tahun. Tunggu sampai setelah roh jahat diusir. Anda bisa memakainya secara langsung. Terima kasih atas hadiah dan dukungan Anda. Lalu penilaian harta karun kita hari ini. Itulah akhirnya. Sampai jumpa besok. 66.666. Xiao Chen. Anda, kaum muda, mempunyai banyak informasi. Anda membantu nenek melihat suatu objek. Lihat apakah itu benar. Hal yang palsu. Bahkan orang awam pun bisa melihatnya. Nenek Liu pasti tertipu. Nenek, mangkukmu, dari mana asalnya? Beberapa waktu lalu, ada seorang pemuda yang dikenalnya. Dia mengatakan keluarganya sedang terburu-buru mencari uang. Aku memandangnya dengan sangat menyedihkan. Hanya pensiunku. Pinjamkan padanya. Kapan saya berbelanja bahan makanan hari ini? Melewati toko mereka. Dia bilang dia tidak punya uang untuk melunasi utangnya. Berikan saja barang antik ini padaku. Dia mengatakan mangkuk ini, nilainya 150.000. Pembohong sialan ini. Bahkan milik nenek Liu, semua peti mati itu bohong. Ini sangat tidak berperasaan. Xiao Chen. Ini. Apakah itu benar? Nenek. Ini bayi. Setidaknya bernilai 200.000. Benarkah? Bernilai 200.000. Lalu kamu membantu nenek menjualnya. Nenek, itu hanya 150.000. Sisanya untuk Anda. Oke. Aku menjualnya untukmu. Tapi, kamu tahu mangkuk ini. Siapa yang memberikannya padamu? Jiang Yuan, bos Yu Baai. Mengerti. Sial. Tunggu aku SMA. Adik laki-laki, apa yang kamu inginkan? Bayiku di sini. Itu semua asli. Saya baru membuatnya minggu lalu. Saya dari kemarin. Tapi pengerjaan halus. Kebanyakan orang tidak dapat melihatnya. Anda adalah bos Jiang Yuan Jiang, bukan? Hei, ini aku. Adik laki-laki, Anda pasti datang ke sini karena reputasinya, bukan? Bos. Memberikannya kepada nenek saya beberapa hari yang lalu. Mangkuk itu palsu. Dia sangat marah sekarang. Anda sebaiknya membayarnya kembali secara tunai. Mangkuk ini, berikan kembali padamu. Bersenandung, mangkuk ini. Tapi nenekmu dengan sukarela melunasi utangnya. Bagaimana cara berubah? Tidak bisa berubah. Datang dan temui semuanya. Pemilik toko kumuh ini menggunakan barang palsu untuk melunasi utangnya. Ayo berbohong pada nenekku. Bahkan orang tua pun tertipu. Datang dan beri komentar. Apa yang terjadi? Nak? Nenek saya baik hati. Pinjamkan dia banyak uang. Dia mengambil mangkuk pecah. Katanya bisa melunasi utangnya. Nenek saya adalah seorang lansia. Bagaimana Anda bisa membedakannya? Dia tertipu. Datang dan hakimi. Sungguh penjaga toko yang jahat, bahkan menipu wanita tua itu demi uangnya. Apakah Anda punya hati nurani? Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mangkuk ini palsu? Ini nyata. Tempat pembakaran resmi di dinasti Song Utara. Anda sendiri tidak dapat memahaminya. Berhentilah bicara omong kosong. Bagus. Kamu bilang mangkuk ini asli, kan? Semuanya, perhatikan baik-baik. Semuanya, lihat lebih dekat. Bahan mangkuk ini bentuknya seperti apa? Memang sangat buruk.
Tampaknya ada kesan usia. Tapi, lihatlah segel persegi di dasar mangkuk ini. Apakah ini sangat baru? Sungguh. Bagaimana dengan segel persegi di dasar mangkuk ini? Memang terlihat cerah. Baik hati, rasanya seperti saya baru saja menambahkannya beberapa waktu lalu. Mangkuk ini, itu dari minggu lalu, kan? Stensil merahnya terasa seperti belum kering. Apa yang kamu tahu? Jika mangkuk ini ditempatkan dengan benar, tingkat pelapukan di dasar mangkuk ini relatif kecil. Tentu saja tampilannya lebih baru. Oke. Semuanya. Tempat pembakaran resmi di dinasti Song Utara. Semuanya menggunakan tanah khusus. Dipecat, mirip dengan mangkuk yang kita gunakan sekarang. Benar-benar berbeda. Anda bisa melihatnya, mangkuk ini. Apakah bahannya berbeda? Itu benar. Pemuda, Anda cukup berpengetahuan. Bukankah ini pembawa berita Lin Chen, kepala penilai barang antik Qian Baidu? Ternyata dia seorang penilai barang antik. Sejak diidentifikasi oleh Lin Chen, baru saja, dia menunjukkan banyak kesalahan. Mangkuk ini, itu pasti palsu. Itu pasti palsu. Lin Chen tidak curang. Hanya ingin, bos berhutang uang pada neneknya. Ini kembali bonus 1896. Pembawa berita memanggil polisi. Biarkan polisi mengambil ini. Tangkap pedagang yang tidak bermoral. Agar tidak terus-menerus menipu masyarakat. Bagus. Hei, Saudara Lin. Anda tuan tidak ingat kesalahan penjahat. Biarkan aku pergi. Saya pasti akan mengubah cara saya di masa depan. Jangan pernah berbohong lagi. Sikapmu yang meminta maaf. Tidak tulus juga. Jadilah itu. Berikan dia uang hutangmu pada nenekku. Kemudian di toko Anda, hal-hal ini. Kepada para penonton. 1 potong per orang. Ambil kembali dan gunakan sebagai hiasan. Bagaimana? Ini. Oke. Berikan aku ponselmu. Saya akan mentransfer uang kepada Anda. Akun Alipay tertentu menerima 200.000 yuan. Semuanya, masuk bagus. Aduh. Semuanya, masing-masing dari Anda hanya dapat mengambil 1 potong. UPS. Oke. Semua barang di toko Anda palsu. Mulai sekarang, berhentilah berbuat curang dan menculik. Hei, oke. 1 potong per orang. Pergi dengan cepat. Lelucon. Aku dididik dalam keluarga muda. Nenek moyang saya semuanya sudah tua. Beranikah kamu bilang aku palsu? Menurutku seluruh keluargamu palsu. Andalah yang baru saja berbicara. Itu benar, ini aku. Akulah batu giok hijau kerajaan. Bernilai 30 juta. Satu-satunya barang asli di toko. Toko semacam ini sebenarnya memiliki harta karun. Aneh. Bos, aku minta maaf. Ambil harta karun dari toko Anda. Batu ini bagus. Ambil kembali dan letakkan di atas kaki meja. Buatlah penawaran. Berikan saja padaku. Ayo berteman. 100 yuan. Namun, Anda harus mengeluarkan faktur untuk saya. Hei, kamu nak. 100 yuan dan saya masih memerlukan faktur. Saya sangat terkesan dengan Anda. Bersenandung. Bawa saja aku pergi. Bukankah itu cukup? Mengapa Anda perlu memberi uang? Memberi uang adalah sebuah transaksi. Jika bos datang berkunjung, katanya aku mencurinya. Jelas gak penjelasannya? Hei nak. Anda seorang pencuri yang hebat. UPS. Saya tidak suka mendengar apa yang Anda katakan. Hati-hati, aku akan mengantarmu kembali. Terus dukung meja. Bocah sialan. Apakah kamu berani menggunakan aku sebagai kaki meja? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bagaimana, jika Anda takut? Lalu ucapkan lebih banyak hal baik. Mungkin jika aku bahagia. Aku akan mengantarmu kembali. Harta karun toko kota. Hei, Anda tidak bisa berbohong kepada saya. Ya. Berikan. Halo. Lin Chen, ada satu set furnitur kayu gaharu. Saya ingin Anda mengidentifikasinya. Datanglah ke rumah lelang Wan Bao. Oke. Lin Chen. Di mana yang ini? Dia adalah kakek sahabatku. Furnitur mahoni masa kini adalah miliknya. Orang tua. Ini Lin Chen. Ini dari perusahaan kami. Penilai harta karun senior. Terdengar baru-baru ini. Nama Tuan Lin. Tidak menyangka menjadi begitu muda. Memang benar seorang pahlawan berasal dari seorang anak laki-laki. UPS. Orang tua itu memujiku. Ang, perabotannya ada di sini. Beberapa saat. Ini akan dilelang. Kamu melihatnya. Berapa nilainya? Gaharu apa? Saya furnitur kinanmu. Nilainya lebih dari 4 juta. Sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa. Kinanmu. Orang tua. Set furnitur Anda. Saya sangat menyukainya. Jika tidak, sudah diputuskan secara default. Jutaan. Bagaimana kabarnya? Jangan terburu-buru. Saya juga tidak tahu. Furnitur gaharu ini? Berapa nilainya? Tepat sekali. Keluarkan dan lihat. Apakah ini harga yang kamu berikan padaku? Orang tua. Ya. Ini adalah furnitur mahoni biasa.
Ada banyak di pasaran. Anda bisa menanyakan harganya secara langsung. Aku memberikannya padamu. Itu pasar. Harga tinggi. Tuan Liu, tidak perlu terlalu cemas. Saya melihat set furnitur kayu gaharu ini. Harganya jauh lebih dari 1 juta. Dari mana asal bocah itu? Apa yang kamu tahu? Saya melakukannya. Bisnis mebel kayu mahoni. San Lao. Aku akan memberimu 1 juta lagi. 2 juta. Jual padaku. Bagaimana kabarnya? Ini sudah masuk ke rumah lelang. Tentu saja. Siapapun yang membayar harga tertinggi akan mendapatkannya. Dengarkan saja orang ini. Jika lelang gagal, tunggu saja untuk menangis. Lin Chen, apakah kamu yakin? Orang ini benar-benar jahat. Jika dia bertekad untuk menang, tawar saja. Itu langsung membosankan. Mengapa datang sini? Harga yang dapat dinegosiasikan ditentukan secara default. Jangan khawatir, Pak Tua. Set furnitur Anda, harganya pasti tidak murah. Lelang ini. Lot pertama. 1 set furnitur kayu mahoni yang bagus. Berapa umur set furnitur ini? Mungkin di abad terakhir. Nilai tak terbatas. Harga awal, setengah juta, 750.000. 1 juta, 1.200.000. 1,5 juta, 2 juta. 2 juta kali. 2 juta kali. 2,5 juta. Xian. Hubunganmu dengan Ranran. Jika Anda suka, 1 juta, ambil saja. Ya, Lin Chen. Aku akan mengajakmu melihat perabotannya. Mengapa Anda masih menawar? Optimis. Harga set furnitur ini jauh lebih dari itu. Anak laki-laki, Anda mengambilnya untuk saya, kan? 3 juta. Saya akan membayar 3,5 juta. Anak laki-laki, Anda melakukannya dengan sengaja, bukan? Sengaja menaikkan harga ya? Ternyata itu adalah Wali. Ini keterlaluan, bukan? Bukankah ini tipuan bagi kita? Saya bermain adil. Jika menurut Anda, jika saya menaikkan harga, hanya saja, jangan menawar. Bagaimana dengan furnitur nanmu ini? Itu milikku. Furnitur kayu mahoni. Bernilai paling banyak 1 juta. Nama keluarga yang satu ini adalah Liu. Tawaran 3 juta. Tampaknya, saya sudah mengetahui tentang furnitur ini sejak lama. Ini dari nanmu. Anak laki-laki, Anda mengatakannya secara langsung. Kamu tahu harganya. Apakah akan terus meningkat? Katakan saja, apakah Anda ingin menambah uang atau tidak? Bersenandung. 3,8 juta. Saya akan membayar 4 juta. Lin Chen, ini benar-benar bagian dari nanmu. Ya, kalau begitu biarkan aku mengambilnya juga. Saya akan membayar 405. Curan. Set furnitur nanmu ini tidak lengkap. Hanya desktop yang terbuat dari nanmu. Harga 4 juta. Sudah sangat tinggi. Jika Anda menambahkan lebih banyak, untungannya lebih besar daripada kerugiannya. Ya, 4,5 juta. 6 juta. Hal ini hari ini. Saya bertekad untuk menang. Selamat kepada Tuan Liu atas kemenangannya. 1 set furnitur kayu kinan. Selanjutnya, tolong keluarkan lot kedua kami. Vas porselen biru dan putih. Terlalu banyak. Dia sebenarnya memanggilku vas porselen. Saya porselen biru dan putih tempat pembakaran resmi Suande. Bernilai lebih dari 5 juta. Curan. Beli vas porselen ini. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, belilah. Tapi itu hanya 1 botol porselen biasa. Tidak ada yang istimewa. Jika saya membacanya dengan benar. Itu pasti dari dinasti Ming. Porselen biru dan putih Suande. Setidaknya bernilai 5 juta. Porselen biru dan putih Suande. Apakah kamu yakin? Itu benar. Maka saya harus memenangkannya. Botol porselen ini kelihatannya juga tidak terlalu bagus. Itu bukan kerajinan tangan modern, bukan? Lewat sini, saya akan membayar 100.000. Kelihatannya agak klasik. Bagaimana jika itu benar? Saya akan membayar 200.000. Saya akan membayar 700.000. Gila. 700.000 yuan untuk membeli vas porselen. Bersenandung, orang-orang sangat bodoh dan punya terlalu banyak uang. 700.000 sekali. 700.000 untuk kedua kalinya. 700.000 untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Tidak. Saya pikir ini menghabiskan banyak uang. Saya tidak berharap menghabiskan 700.000. Ambil saja. Pak, ini adalah barang yang baru saja Anda beli. Silakan periksa. Terima kasih. Lin Chen. Mengapa saya tidak melihatnya? Ini porselen biru dan putih Suande. Hei, Lin Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Dibeli lebih dari 700.000. Itu sangat rusak. UPS. Ini benar-benar. Porselen biru dan putih tempat pembakaran resmi Suande. Lin Chen, kamu terlalu hebat. Anda sebenarnya dapat melihat ini. Bagaimana kamu mengetahuinya? Penyamaran semacam ini. Saya membelinya sebelumnya. Peta lanskap Hengdao. Hampir. Porselen biru dan putih dari tempat pembakaran resmi. Setidaknya bernilai 5 juta. Taruh di rumah lelang. Mungkin. Itu harus dijual dengan harga tinggi 10 juta. Xiaoran, kamu benar-benar temukan Tuhan. Tentu saja.
Saya sudah tahu dia hebat. Jika tidak, itu bukan milikku. Kepala penilai harta karun. Lin Chen, apakah kamu punya pacar? Tidak. Kondisi saya tidak cukup baik, tidak percaya diri. Apakah Anda berbicara dalam bahasa manusia? Saya akan memberi Anda 1 juta gaji tahunan. Masih ada 2% saham perusahaan. Ditambah lagi lukisan pemandangan mendatar Anda. Dijual seharga 5 juta. Ini bisa dijual 10 juta lagi. Tambahkan kekayaan bersih Anda saat ini. Sudah 30 juta. Ini disebut kondisi buruk. Bernilai 30 juta. Dibandingkan dengan Ran-Ran, itu karena kondisinya tidak bagus. Tapi itu tidak masalah. Anda memiliki kemampuan untuk mendeteksi harta karun di masa depan. Pasti akan menghasilkan banyak uang. Saya mengerti. Kamu dan Ran-Ran cukup cocok. Orang tua. Apakah Anda mencoba menyatukan kita? Apa yang salah? Namun, meskipun dia bukan cucu kandungku, tapi dia adalah seorang gadis yang sangat baik. Anda harus menghargainya. Tahukah kamu? Saya tahu. Kakek, apa yang kamu katakan? Oke. Kalian berdua berbicara perlahan. Orang tua, aku tidak akan mengganggumu lagi. Ya. Lalu vas porselen biru dan putih ini, bagaimana Anda berencana menghadapinya? Tentu saja sudah terjual. Taruh di lelang Qian Baidu. Masih bisa popularitas rumah lelang kami. Vas porselen biru dan putih yang bagus. Anda baru saja menjualnya. Untuk apa saya menginginkannya? Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak uang? Tentu saja sesegera mungkin. Cukup baik untukmu. Maka Anda harus bekerja keras. Kekayaan bersih saya, katakan sesedikit mungkin. Miliar. Sangat banyak. Tidak apa-apa. Saya akan melakukannya. Hasilkan sesegera mungkin. Bah. Jika kamu mau. Layak untukku. Bagaimana dengan kekayaan bersih Anda? Setidaknya harus ada 2 miliar. Anda harus lebih baik dari saya. Jika tidak, aku tidak merasa aman jika menikah denganmu. Maksudmu? Apakah kamu bersedia menikah denganku? Menikah denganmu lebih baik daripada menikahi Wang Teng. Menjadi lebih baik. Tapi hati-hati. Orang itu. Aku mungkin tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebut milikmu. Benar. Besok. Jia Sheng. Mereka akan mengikuti perusahaan kita. Rumah lelang. Siaran langsung. Kompetisi untuk melihat koleksi siapa lebih kuat. Saya pikir saya bisa mengambil kesempatan ini. Bantu kami menyebarkan berita ini lagi. Ya, bagus. Apa yang ada di meja ini? Itu semua tentang kita. Rumah lelang Qian Baidu. Koleksi set teh. Silakan datang hari ini. Penjaga toko Liu dari rumah lelang Jia Sheng. Datang kepada kami. Mari kita cicipi set teh kami. Ngomong-ngomong. Bicara tentang pengetahuan upacara minum teh. Hari ini, bayi dari 2 keluarga kami. Letakkan semuanya di sini. Ayo pergi bersama. Buka matamu. Oke. Kalau begitu aku akan mulai. Mari kita bandingkan set teh hari ini. Rumah lelang Jia Sheng. Bekerja bersama kami di rumah lelang Baidu. Waktu kompetisi pengumpulan. Mari kita bicarakan dulu. Ini terletak di depanku. Itu adalah dinasti Ming. Porselen biru dan putih dari zaman Zhengde. Tapi juga digunakan oleh keluarga bangsawan. Nilai pasar. Paling banyak puluhan ribu dolar. Rumah lelang Qian Baidu. Ambil set teh lusuh ini. Datang dan berkompetisi dengan saya. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Di tanganku. Miliki satu set perangkat teh bernilai jutaan. Bagian ini, itu dari zaman Qianlong. Bahan. Untuk karang Charmine yang langka. Ini salah satu milikmu. Tidak populer sama sekali. Benar saja. Rumah lelang Qian Baidu. Hanya rumah lelang kecil. 66.666. Anda harus datang ke Jia Sheng kami. Bagaimanapun juga, kita. Rumah lelang nomor 1 di negeri ini. Barang bagus. Ada banyak. Menjijikan. Rumah lelang Jia Sheng terlalu tidak tahu malu. Lin Chen, jika tidak, kami tidak akan menyiarkannya. Namun, kami masih punya set teh yang lebih baik? Tidak lebih. Semua set teh, semuanya ada di sini. Tidak ada yang bisa membandingkan set teh koral merah mereka. Siapa bilang aku tidak bisa dibandingkan dengan set teh karang merah? Saya Gu Jingzhou. Teko tanah liat ungu berkualitas tinggi yang dibuat khusus. Saya berani mengklaim tempat kedua. Tidak ada yang berani menjadi nomor 1. Apa yang kamu katakan? Namun, bantu aku menaruh tanah liat ungu ini. Bawa ke sini. Ayo. Peringkat, bukan aku. Karang merah tuaku. Benar-benar langka di dunia. Harta karun yang tak tertandingi. Posisi di dunia teko. Memang layak mendapat peringkat pertama. Potong. Hanya yang kedua, bukan yang pertama. Apa yang ingin kukatakan? Yang pertama luar biasa. Itulah yang membuat orang terkenal. Ahli keramik. Gu Jingzhou, buatan tangan. Ada seseorang di atas sana. Cetakan kaligrafi. Itu, harta langka. Ternyata tidak ada yang tahu. Semua orang mengenal Gu Jingzhou. Sepertinya kita benar-benar akan kalah. Hei. Sayang sekali. Teko itu. Keberadaannya masih belum diketahui. Sayang sekali. Tapi dalam hidup ini, jika seseorang, saya bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Teko itu.
Saya bisa menganggapnya sebagai leluhur saya. Apakah kamu membicarakan hal ini? Masuk ruang siaran langsung. 6 hehe. 66.666 Ambil saja pot tanah liat ungu. Katakan saja itu milik Gu Jingzhou. Kamu pikir aku bodoh? Formulir ini. Kualitas ini. Tanda tangan ini. Mungkinkah itu? Inilah yang dilakukan Gu Jingzhou. Teko tanah liat ungu. Bagian ini, jika ini benar-benar, itu pasti akan dianggap dikumpulkan dengan baik. Seperti kamu, yang jatuh hanyalah abu. Bersenandung, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Aku Baidu. Kekuatan yang kuat. Seperti pot tanah liat ungu ini, di sini bersama kami, hanya abu. Lin Xiaoyu. Mari kita membual. Pasti ada batasannya, kan? San Chongshan dari rumah lelang sinar matahari. Wanita hari itu bersedia membayar 6 juta. Membeli setekot tanah liat ungu ini. Dokter wanita. Kolektor Youtang. Bersedia menyewa pot tanah liat ungu selama 5 hari. Pengembara. Pria berbaju hitam, maukah kamu? Bernilai miliaran. Kolektor Youtang. Bersedia mengeluarkan 1,5 juta. Sewa saja selama 5 hari. Maaf. Ini dari rumah lelang. Saya adalah salah satunya. Juru lelang kecil. Tidak bisa mengambil keputusan. Ingin makan kotoran? Pot tanah liat ungu ini. Minimal yang bisa dijual adalah 20 juta. Bukan itu saja. Tawaran di rumah lelang. Harganya bisa berlipat ganda beberapa kali lipat. Bahkan tidak yakin. Penjaga toko Liu. Sekarang kamu mengakuinya. Apakah itu asli? Ya. Saya bersedia menyerah. Semuanya. Waktu siaran langsung sudah habis. Mari kita berada di waktu yang sama besok. Sampai jumpa atau pergi. Lin Chen. Bagaimana kamu tahu? Teko pasir ungu ini. Ini adalah produk asli Gu Jingzhou. Saya pikir kamu tahu. Jika saya tahu, saya tidak akan menaruhnya di ruang penyimpanan. Abu. Lin Chen. Kali ini, Anda menghasilkan puluhan juta untuk perusahaan. Menurut postur ini, aku harus cepat. Saya dapat menghemat cukup 2 miliar. Saya sedang berpikir, gaun pengantin seperti apa yang akan dikenakan. Cina. Xiao Lin Chen. Saya menemukan, kamu tidak pandai matematika. Uang yang Anda peroleh di perusahaan, 20% adalah milikmu, 80% milik saya. Ini, bagaimana kamu bisa menyusulku? Apakah kamu mempermainkanku seperti ini? Saya tidak punya. Bagaimanapun, saya selalu melakukannya. Standar dalam memilih jodoh adalah pihak lain mendapat penghasilan lebih dari saya. Anda hanya perlu lebih kaya dari saya. Bagus, Anda menunggu. Saya cepat akan melampauimu. Sebuah. Ngomong-ngomong, Lin Chen, siaran langsung hari ini. Anda memberikannya kepada perusahaan lagi. Mendapatkan banyak ketenaran. Datanglah ke rumah lelang kami sekarang. Semakin banyak orang yang melelang, saya akan memberikannya kepada perusahaan. Hasilkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kamu. Anda harus bekerja lebih keras. Wanita licik. Anda menunggu. Saya akan menyalakan kompor. Pergi. Wanita gila. Baunya seperti neraka. Kamu merusak pakaianku. Bisakah Anda membelinya? Kamu, ini sayang. Hanya 10.000 yuan. Kamu membelinya. Bisa mendapatkan 2 kali lipat. Di mana uangnya? Keluar dari sini. Aduh. Kenapa kamu gila? Kayu rusak ini. Anda sebenarnya menginginkan 10.000 yuan. Penjaga toko Sue, anak muda ditendang. Semua harus terluka, belum lagi orang tua. Anda sudah bertindak terlalu jauh. Semua orang melihatnya. Dialah yang menggangguku. Saya harus menghabiskan 1 meter persegi. Belilah potongan kayu yang rusak itu. Uang saya. Hal itu disebabkan oleh angin kencang. Benar sekali, Saudara Lin. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Seperti itulah wanita jalan gila ini. Sering menghentikan orang untuk meminta mereka membeli sesuatu. Gila. Seperti gadis kecil yang manis, siapapun yang tertangkap akan digigit. Beberapa waktu lalu, dia juga menghentikanku sekali. Tongkat patah itu. Buka mulutmu dan jumlahnya 8.000. Tongkat api yang rusak. Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Siapa tongkat api itu? Jaga kebersihan mulut Anda. Saya, bangku drum yang serius. Tongkat api itu berbicara. Ini sayang. Xiao Linzi. Aku beritahu kamu. Hal ini, sangat menakjubkan. Saat itu, Taishan Laojun. Saat membuat alkimia. Itu yang terbakar. Obat mujarab yang terbakar habis. Yang bagus. Bahkan San Wukong. Semua orang bilang itu enak. Masih terlalu bagus untuk tongkat api Laojun. Dia adalah peri. Seseorang menghela nafas dapat menyalakan api. Saya masih membutuhkan pemotong kayu bakar Anda. Wanita ini gila. Tidak ada obatnya. Kudengar dia ada di dekatnya. Panti jompo. Harus mengirimnya kembali. Jangan belikan apapun. Digunakan oleh Taishan Laojun. Tongkat api ini. Saya membeli. Bibi.
Ini 10.000 yuan. Anda mengklik. Xiao Linzi. Masih matamu yang berapi-api? Bayi yang seperti itu, saya punya banyak. Besok, pergi ke surga. Aku akan membawakanmu lagi. Aku kaya, aku kaya. Membeli daging untuk dimakan. Saudara Lin. Kamu sangat kaya. Anda dapat mengunjungi toko saya. Saya punya satu di sini. Di spot tempat Kaisar Langit buang air kecil. Hei, aku tidak ingin lebih darimu. Hanya 100.000 yuan. Tuan Lin. Apakah kamu, perusahaan Qian Baidu, kepala juru lelang? Anda melakukan ini. Apakah Anda bekerja untuk Baidu? Malu padamu. Siapa bilang saya akan mempermalukan perusahaan? Aku beritahu kamu. Ini adalah kebocoran besar. Lin Chen. Kamu tidak akan melakukannya. Percayalah apa yang dikatakan wanita gila itu. Saya benar-benar berpikir. Pernahkah Anda bertemu bayi? Sebuah. Adik kecil ini. Apakah Anda ingin menjual potongan kayu ini? Saya akan membayar 800.000 yuan. 800.000. Apa yang kamu bercanda? Hanya sepotong kayu yang patah. Oh. Saya tahu. Wanita ini pasti Lin Chen yang mempekerjakannya. Menipu uang di sini. Semuanya, jangan tertipu. Anda bilang saya menipu uang. Ya Tuhan. Ini sungguh ketua grup penggemar. Pen Shuya. Wah. Grup penggemar luar biasa. Di kota ajaib, biasa, hotel yang agak mewah. Ada juga restoran. Mereka semua berasal dari luar negeri. Industri grup penggemar. Orang ini tidak mungkin menjadi jebakan. Saya sedang terburu-buru. Apakah Anda ingin menjual kayu ini? Tuan Fan. Tongkat api ini. Apakah ada yang aneh dengan hal itu? Apakah kamu bersedia mengeluarkan uang? Begitu banyak uang untuk membelinya? Ini bukan tongkat api biasa. Ini adalah kaki bangku drum. Itu hanya satu kaki bangku drum. Itu tidak bernilai 800.000. Bagaimana jika itu adalah bangku gendang yang terbuat dari kayu pir? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Sialan ini. Huang Huali. Dan bukan Huang Huali biasa. Adalah karakter yang sangat baik. Alpukat berminyak. Jika Anda tidak percaya, cium dan lihat. Itulah rasanya. Oh, Nona Fan. Segera setelah Anda tidak mendapatkannya, tidak melihat lebih dekat, Anda dapat mengetahui bahwa ini adalah Huang Huali. Anda sangat cerdas. Ini jarang terjadi di dunia. Bukan apa yang saya lihat. Saya masih punya 3 di rumah. Yang hilang hanyalah yang ini. Lin Chen, Nona Fan punya beberapa di rumah. Jadi saya bisa mengenalinya. Bagaimana kamu mengatakannya? Ini sangat membosankan. Anda bisa langsung melihatnya. Anda tidak berpikir saya bodoh, bukan? Habiskan 10.000 yuan. Belilah sepotong kayu pecah. Sangat mampu. Memang benar. Tidak heran. Setiap kali saat saya menonton siaran langsung Anda selalu berpikir begitu, megah. Tanpa diduga. Anda benar-benar memiliki kemampuan. Haha, selanjutnya, Kagumi. Kagumi. Anda benar-benar harus mengaguminya. Kesempatan di depan Anda. Anda menyia-nyiakannya. Anda tidak ingin berebus panci apapun. Pot mana yang kamu bawa? Jangan pergi. Anda belum menjualnya kepada saya. Tidak untuk dijual. Hei. Dia juga menginstalnya. Kamu bajingan. Kamu tahu. Hanya ini yang saya lewatkan. Anda tidak akan menjualnya kepada saya. Namamu Lin Chen, kan? Tunggu saja aku. Saya baru saja bertanya kepada orang-orang di panti jompo. Nama wanita gila itu adalah Zhao Suefang. Orang tua saya meninggal secara tragis ketika saya masih muda. Setelah beranjak dewasa dan menikah, anak tenggelam. Dia tidak tahan dengan pukulan itu, menjadi gila. Suaminya, menurutku, dia adalah sebuah beban. Kirim dia ke panti jompo. Hanya 200 yuan sebulan. Panti jompo sangat tidak menyukainya. Tidak peduli dengan makanan. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Inilah yang selalu dia lakukan. Alasan untuk menyelinap keluar dari sanatorium. Xiao Linzi. Dalam 2 hari, aku akan melakukannya saja. Milik San Wukong. Gada emas. Bawakan itu padamu. Yang itu lebih berharga. Oke. Saya menunggu. Halo. Saya direktur di sini. Namaku Xiao Zuo. Direktur Zhao. Aku membawakanmu pria itu. Siapa yang memintamu untuk membawanya? Dikirim kembali lagi. Apakah saya meminta Anda untuk mengirimkannya? Anakmu usil. Bukankah lebih baik membiarkan dia mengurus dirinya sendiri? Dia bukan wanita jalan gila. Namanya Zhao Suefang. Dia pasien di sini. Kamu mempunyai kewajiban, juga mempunyai tanggung jawab. Jagalah dia dengan baik. Anak laki-laki. Siapa kamu baginya? Urus urusanmu sendiri di sini. Orang tuanya membayar uang di sini. Tanggung jawab Anda adalah merawatnya dengan baik. 200 yuan sebulan. Disebut juga uang. Uang tidak banyak. Tapi dia ada di sini. Hidup selama lebih dari 10 tahun. 200 yuan sebulan. Jumlahnya mencapai 30.000 yuan. Bukan? Tapi, Anda melakukan yang terbaik. Apakah ini tanggung jawab sehari saja? Apa yang ingin kamu lakukan?
Anda tidak dapat memenuhi tanggung jawab Anda. Kembalikan saja uang itu kepada Bibi Zhao. Setidaknya dia masih bisa membeli sesuatu untuk dimakan. Mengembalikan uang. Anak laki-laki. Apakah Anda di sini untuk menimbulkan masalah? Seseorang datang. Seseorang membuat masalah. Mengusirnya. Anak laki-laki. Keluar. Bagaimana? Itu tidak masuk akal, bukan? Bersikaplah masuk akal. Apa gunanya? Saya punya banyak orang. Bagus. Banyak orang. Saya memiliki lebih banyak orang daripada Anda. Halo semuanya, saya Lin Chen. Mari kita tidak membicarakan barang antik hari ini. Ayo ngobrol langsung. Mengapa anak berusia 50 tahun, pakaian compang-camping, tidak punya cukup makanan, sering lari dari panti jompo? Di antaranya, apa rahasianya? Di antaranya, apa rahasianya? Itu adalah distorsi sifat manusia atau kerusakan moral. Dalang di balik ini, siapa itu? Saya pergi. Orang ini sedang streaming langsung bisnis saya sendiri. Jika Anda ditusuk, pemecatan adalah masalah kecil, mungkin. Dan waktu penjara. Ayo, ayo, lihatlah jutaan penggemar saya. Ini dia, Direktur Kehidupan di Panti Jompo Red Heart. Direktur Zhao Zuo Zhao. Sampaikan salam kepada semuanya. Jutaan penggemar. Jangan main-main dengannya seperti ini. Tampaknya Direktur Zhao adalah dia. Siaran langsung pertama. Sedikit gugup. Aku ingin memberikannya padanya terlebih dahulu. Lakukan beberapa pekerjaan ideologis. Direktur Zhao, apakah Anda tidak akan mengambil tindakan? Ayolah, datang dan cobalah. Lihat apakah saya bisa. Biarkan kamu hancur. Paruh kedua kehidupan. Masuk penjara dan gunakan mesin jahit. Adik laki-laki. Bicaralah dengan baik jika ada yang ingin Anda katakan. Kita semua adalah orang-orang yang beradab, bukan? Anda harus masuk akal, bukan? Kamu ambil saja tongkatnya. Untuk alasan. Keluar sekarang. Tidak ada penglihatan sama sekali. Adik laki-laki. Bukan kita. Tidak menjaga Zhao Suefang. Kitalah yang nyata. Tidak bisa menjagaku. Kami adalah panti jompo. Ini bukan rumah sakit jiwa. Orang tua biasa ini. Satu pengasuh sudah cukup untuk merawat Anda. Dan dia. 3 pengasuh saja tidak cukup. Ini bagus untuk panti jompo kami. Ini juga merupakan beban yang sangat besar. 200 yuan sebulan. Dibutuhkan 3 pengasuh untuk merawatnya. Ini sungguh tidak mudah. Jadilah itu. Aku juga tidak akan mempermalukanmu. Nanti, saya pergi ke panti jompo Anda setiap bulan. 10.000 yuan. Tapi Anda harus menjaminnya. Seseorang yang harus diurus. Makan dengan baik dan minum dengan baik. Bisakah itu dilakukan? 10.000 sebulan. Jangan khawatir, adikku. Ada 10.000. Saya tidak menginginkannya. Melayani dengan nyaman. Saya akan mengambil nama belakang Anda mulai sekarang. Oke, orang itu. Aku akan meninggalkannya di sini. Nanti, jika sesuatu terjadi padanya, atau Anda mengambil uang ini, menganggapnya sebagai miliknya. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, tapi 1 juta penggemarku. Apa yang akan terjadi padamu? Saya tidak bisa menjaminnya. Jangan berani. Aku akan menghadapi wanita jalan gila ini mulai sekarang. Saya ingin Suster Zhao. Perlakukan aku seperti saudara perempuanku sendiri. Jika aku berbohong, 5 petir dari surga. Bibi Zhao, kalau begitu kamu tinggal di sini dulu. Jika di masa depan tidak cukup makan atau berpakaian, keluhan apa yang Anda derita, katakan saja padaku. Saya pasti akan membantu Anda membalas dendam. Sebuah Xiao Linzi. Gada emas San Wukong. Apakah kamu masih menginginkannya? Ingin Bibi Zhao. Tapi gada emas ini, beratnya 108.000 kg. Anda harus makan dengan baik. Bukan begitu. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Gada emas apa? Orang ini, bukankah dia juga orang gila? Curan. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Di sini, ini pesta pertunanganku. Bagaimana kabarnya? Sangat mengesankan. Pesta pertunanganmu. Kamu membawaku ke sini. Bagaimana? Kamu marah. Kamu. Anda tidak ingin saya menikah, bukan? Bukankah kamu bilang kamu tidak menyukainya? Ya. Jadi, saya datang ke sini untuk memutuskan pertunangan. Memutuskan pertunangan di pesta pertunangan. Apakah kamu tidak takut dipukuli? Bukankah aku punya kamu di sini? Apakah kamu ingin aku datang? Melindungimu. Atau biarkan aku dipukuli? Jadi, bisakah kamu menerima pukulan untukku? Kamu juga tahu. Jika saya tidak memutuskan pertunangan, aku bersamamu. Kita tidak akan pernah bisa bersama. Jangan khawatir, Curan. Aku akan selalu melindungimu. Bagus sekali. Dia memang pria yang kusuka. Kalau begitu kamu tunggu nanti. Anda harus melindungi orang dengan baik. Kalau begitu aku ke sana dulu. Saya pergi. Saya ingin melindungi Curan, tapi mungkin juga tidak. Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Membuat masalah pada saat seperti itu. Keluarga Wang akan sangat marah. Tidak memiliki kekuatan itu. Kamu masih menonjol. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Tidak memiliki kekuatan itu. Kamu masih menonjol. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Berhenti mencari. Aku di kakimu. Pena naga bumi. Pena naga. Jadi bisakah kamu membantuku? Oke. Aku akan meminjamkanmu sedikit energi naga, memungkinkan Anda menelepon kekuatan bumi. Tak terkalahkan.
Terima kasih Vena Naga. Semuanya. Hari ini. Ini pesta pertunanganku dan Curan. Curan dan aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Hari ini. Saya secara resmi menyatakan hari ini. Pesta pertunanganku dengan keluarga Wang. Batalkan ini. Aku mati saja. Dia juga tidak akan menikah dengan Wang Teng. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Curan. Berhentilah membuat masalah. Curan. Berhentilah membuat masalah. Saya tidak membuat ributan. Wang Teng. Saya sangat serius sekarang. Saya juga memberi Anda sedikit nasihat. Mati sesegera mungkin. Aku tidak akan menikah denganmu. Ya Tuhan. UPS. Apa maksudmu? Bukankah orang tuamu sudah? Apakah kamu menyetujui pernikahan kita? Orang tuaku adalah orang tuaku. Saya adalah saya. Mereka setuju. Saya tidak setuju. Jadi, Tuan Muda Wang, pernikahan kita. Batalkan ini. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Nona Chu melakukan ini. Bukan untuk mempermalukan keluarga Wang. Menginjak tanah. Tuan Wang dapat menanggungnya. Lihatlah seperti apa rupa Tuan Wang. Sepertinya aku bisa menanggungnya. Hentikan dia untukku. Nona Chu. Masalah ini, saya menasihati Anda. Mari kita pikirkan lagi. Wajah keluarga Wang saya. Tidak begitu murah. Tangkap dia. Biarkan saya melihat siapa yang berani. Namun, jangan takut. Saya di sini. Ya. Siapa orang ini? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kakak laki-laki, aku tahu siapa dia. Dia adalah Lin Chen, staf kakak ipar. Curan. Anda memutuskan pertunangan dengan saya, hanya bekerja untuk paruh waktu yang bau. Mengapa demikian? Melihat pakaian yang tampan. Saya pikir itu adalah seorang pemuda kaya. Ternyata dia adalah pekerja paruh waktu yang bau. Hei, seorang karyawan. Beraninya kamu mengingini bosmu sendiri? Ini bukan katak. Ingin makan daging angsa? Itu benar. Bersenandung, anak laki-laki. Kenali dirimu sendiri. Status Nona Chu. Itu bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan. Anak laki-laki, apakah kamu tahu siapa aku? Saya, pewaris grup Wang. Anda mencuri wanita dari saya. Apakah kamu layak? Wang Xiao. Saya tidak peduli siapa Anda, tapi Curan mentraktirmu. Tidak ada perasaan. Hal-hal yang tidak ingin dia lakukan, tidak ada yang bisa memaksanya. Termasuk kamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Di wilayah keluarga Wang saya, bicara omong kosong. Saya mengerti. Bukankah kamu hanya ingin uang? Berhentilah berpura-pura, berpura-pura lagi. Itu membosankan. Itu membosankan. Ini 1 juta. Mengambil uang. Keluar, keluar, keluar. Habiskan saja 1 juta. Dia bahkan berdebat dengan Wang. Mungkin, dia datang ke sini hanya karena dia ingin uang. Curan. Apakah kamu melihat? Dia hanya demi uang, baru saja dekat denganmu. Sampah seperti itu. Semua uang itu dirampas. Orang ini tidak peduli dengan uang. Hanya ingin mengirim saya pergi untuk 1 juta. Apakah kamu benar-benar mengira aku seorang pengemis? Oke. Oke. Menjadi lebih ceria. Anda mengatakannya. Berapa banyak yang kamu inginkan? Tidak peduli apa. Puluhan miliar. Anda memberi uang sekarang. Saya berangkat sekarang. Anda sengaja mencari masalah bukan? Wang Xiao. Jadi, apakah kamu juga itu? Orang yang terhormat. Mengapa saya tidak boleh melupakan Curan? Dengarkan saran saya. Singkirkan pemikiran ini sesegera mungkin. Curan tidak punya perasaan padamu. Aduh, saya pergi. Kapan? Sekarang giliran pekerjaan yang menyebalkan. Mendidik saya. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Bunuh dia untukku. Lin Chen, hati-hati. Tidak apa-apa. Sangat mengagumkan. Saya pergi. Seperti yang diharapkan dari kekuatan bumi diberikan. Ini terlalu mengagumkan, bukan? Sangat kuat. Dari mana asalmu? Inilah yang Anda lakukan. Tidak perlu tahu. Kataku. Apa yang tidak ingin dilakukan Curan? Tidak ada yang bisa memaksanya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi. Bagus. Seorang pekerja paruh waktu. Sangat kuat. Begitu banyak pengawal. Tak satupun dari mereka yang menjadi lawannya. Tidak heran Nona Chu menyukainya. Dia masih memiliki kemampuan nyata. Curan. Tidak peduli apa yang Anda katakan tentang memutuskan pertunangan. Masalah ini belum selesai. UPS. Bukankah ini anjing yang menjilati Lin? Lama tak jumpa. Kamu di sini. Apa yang harus dilakukan? Kecil. Kenapa itu kamu? Bagaimana? Apakah ini mengejutkan? Ini adalah 4 tahun kuliahmu.
Dewi yang bahkan tidak pernah berpegangan tangan. Sekarang, berbagai postur. Aku sudah lelah bermain denganmu. Apakah kamu sudah selesai? Kamu nak. Bersenandung. Kamu sangat marah, bukan? Kamu adalah tipe iblis. Itu juga layak untuk restoran mewah. Katakan lagi, apakah kamu punya uang kamu? Tuan Lin, saya akhirnya menemukan Anda. Tuan Lin, apa yang terjadi? Ada dua orang yang berisik, ganggu makanku. Maaf, aku akan membiarkan mereka pergi sekarang. Kalian berdua terganggu, tamuku yang terhormat. Anda tidak diterima di restoran kami. Pergilah. Siapa kamu? Anda berani menyuruh kami pergi. Hubungi manajermu di sini. Seorang karyawan, beraninya Anda bersikap sombong kepada pelanggan? Anda tidak mengenal pelanggannya. Apakah itu Tuhan? Wanita ini, apa yang terjadi? Kami adalah pelanggan tetap restoran Anda. Orang ini sebenarnya ingin kita keluar. Keluarkan dia sekarang. Jika tidak, maka sebaiknya kamu keluar dari sini. Apa? Anda sebenarnya menyuruh kami tersesat. Kami adalah pelanggan. Dia adalah pemilik hotel kami, Tuan Fan. Kamu, ketua grup penggemar. Aku sedang tidak mood untuk berbicara denganmu. Keluar sekarang. Bagus. Ayo, ayo, ayo. Tuan Lin. Aku baru saja. Saya banyak membantu Anda. Tidak bisakah kamu mengucapkan terima kasih? Ya. Kamu. Katakan itu. Apa yang kamu inginkan dariku? Tentu saja aku di sini untuk mencarimu. Beli bangku drum itu. Aku hanya kekurangan yang terakhir sekarang. Jual saja padaku. Oke. 2 juta. Itu hanya satu kursi gendang Huang Huali. Aku akan berimu 800.000. Cukup. Beraninya kamu meminta 2 juta padaku, nona penggemar. Anda dan saya sama-sama pengusaha. Kamu harus tahu, hal terpenting tentang seorang bayi bukanlah nilainya, tapi permintaan. Anda sudah punya 3. Sekarang, masih merindukan yang terakhir. Berapa harga yang ini? Itu tergantung pada Anda. Seberapa besar permintaannya? Tanpa diduga, Tuan Lin masih sangat muda. Tapi dia pria yang mempermainkan hati orang. Saya baru saja membantu Anda. Menetap Wang Dong. Membantu Anda menumbuhkan wajah Anda. Buat saja lebih murah untuk saya. Pertama-tama, aku tidak meminta bantuanmu. Kedua, saya ingin curan membantu saya menumbuhkan wajah. Oh, agak menarik. Saya mendengar itu Nona Curan. Ada keributan besar di tempat pertunangan kemarin. Dia melarikan diri bersama salah satu karyawannya. Karyawan itu tidak mungkin kamu. Jadi, apakah Anda ingin 2 juta? Terlalu mahal. Bisakah lebih murah? Adikku juga lajang. 2,5 juta. Kamu. Bagus. Aku ingin. Hanya 2 juta. Kasih kamu diskon 500.000. Namun, kamu harus membantuku. 800.000 hal. Anda menjual saya 2 juta. Kamu masih menjual wajahmu dan berkata, beri saya diskon 500.000. Angstrom. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya punya sepotong batu giok untuk dijual. Saya tidak kenal Nona Fan. Bisakah Anda membantu saya memperkenalkannya? Bantu aku mendapatkan batu giok ini. Menjual. Tidak. Pacarmu adalah pemilik rumah lelang. Hal semacam ini. Lebih baik kamu bertanya padanya daripada aku. Saya tidak ingin dia tahu. Saya menyalakan kompor kecil. Apa hubunganmu dengan curan? Mengapa Anda menyalakan kompor kecil? Anda menghubungi seseorang. Aku akan memberitahumu. Kamu orang ini benar-benar membuang-buang makanan dan garam. Bersenandung. Halo. Itu Bos Wu. Saya punya pelanggan di sini. Ada sepotong batu giok kuno di tanganku. Anda tidak menentang batu giok. Apakah Anda tertarik? Jadi saya ingin mengundang Anda untuk datang dan melihat-lihat. Bagus. Di mana kamu? Aku akan segera mencarimu. Di restoran Fan. Bagus. Saya akan segera ke sana. Ya. UPS. Nona Fan sungguh koneksi yang kuat. Bantu aku secepatnya menemukan pembeli. Sekarang kamu bisa memberitahuku. Anda dan Nona Curan, apa hubungannya? Mengapa Anda ingin membuka kompor kecil? Apa maksudmu? Uang dari penjualan bangku gendang Huang Huali belum diberikan kepadaku. Kamu sangat menyebalkan. Sebuah ban menerima 2,5 juta yuan. Kenapa 2,5 juta? Karena umurmu 205 tahun. Potong. Habiskan 0,5 juta lebih, hanya untuk memarahiku. Nona Fan sangat berani. Bagaimana kalau Anda mentransfer lebih banyak uang? Saya akan membiarkan Anda memarahi beberapa kata untuk meredakan amarah Anda. Saya menemukan bahwa Anda tidak hanya mengganggu, tak tahu malu. Terima kasih. Saya tidak memuji Anda. Tuan Fan. Aduh, Tuan Fan, ini cukup terburu-buru. Di mana batu giok yang kamu sebutkan? Ya. Tuan Wu, namaku Lin Chen. Ini batu giok yang ingin saya jual. Biarkan saya melihatnya. UPS. Aduh, ini adalah sepotong batu giok kuno. Giok yang sangat langka. Karena Tuan Wu sangat mengenal batu giok.
Kemudian tentukan harganya. Saya menawarkan 5 juta. Bagaimana kabarnya? 5 juta. Saya hanya ingin membeli batu giok kuno. Ingin makan kotoran? Pemuda. Jangan menjualnya padanya. Saya keluar. 6 juta. Pria ini. Apakah Anda memahami aturannya? Saya dan adik saya belum menyelesaikan transaksinya. Kamu tidak bisa ikut campur. Zaman apa sekarang? Berperilakulah sendiri. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Apakah kamu mengerti? Ada 5 juta di sini. Tinggal 1 juta lagi. Saya akan membayar IOU dulu. Ini, Anda masih bisa menerbitkan IOU. Saya hanya tidak membawa cukup uang ketika saya keluar. Bagaimana? Anda harus berpikir harganya rendah. Anda bisa menaikkan harganya. Saya akan membayar 10 juta. Bersenandung. Saya keluar. 15 juta. Oke. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Bersenandung. Saudara. Giok kuno ini. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Maaf. Tuanmu datang lebih dulu. Perhatikan vers kome, vers ser. Sepotong batu giok ini. Saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Anak laki-laki. Anda mengetahuinya. Saya akan membayar 15 juta. Dia menawarkan 10 juta. Kurang dari 5 juta. Bagaimana Anda bisa mendapat masalah dengan uang? Lewat sini. Saya akan menambahkan 5 juta lagi. Totalnya 20 juta. Bagaimana menurut Anda? Tidak masalah. Saya tidak bisa melanggar aturan industri ini. Bos Wu, beri saya 9 juta saja. Untung dari jutaan ini, berikan kepada Nona Fen sebagai biaya perkenalan. Lin Xiaoyu. Terima kasih. Kata-kata yang berlebihan. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Ini kartu nama saya. Nanti. Apa kesulitannya? Bicaralah saja. Aku akan pergi dulu. Berhenti. Giok kuno ini. Saya hari ini. Harus. Bagaimana? Anda masih ingin jual beli secara paksa, tetapi tidak bisa? Potong. Saya hari ini. Paksakan saja jual beli. Sejujurnya. Keluarga yang memiliki banyak orang di mana-mana mencari sepotong batu giok kuno. Ukirlah sebuah benda untuk putriku. Berdoa untuk perdamaian. Saya tidak akan meninggalkan batu giok ini hari ini. Tak satu pun dari Anda bahkan berpikir untuk pergi. Hai keluarga. Itu adalah keluarga besar di kota ajaib. Aku di depan mereka. Tidak ada. Karena kamu mengenal keluarga Y, harus tahu. Konsekuensi menyinggung keluarga Y. Ini. Sejujurnya. Beberapa waktu lalu, sesuatu terjadi di keluarga Y. Putri kecil itu hampir mati. Jadi saya dipercayakan secara khusus mencari sepotong batu giok kuno. Tetap aman. Apakah Anda berani menolak? Lin Xiaoyu. Saya menghargai kebaikan Anda. Keluarga Y sangat kuat. Saya tidak mampu membelinya. Anda sebaiknya menjualnya kepadanya. Lalu potongan batu giok ini. Saya tidak akan menjualnya hari ini. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Belum berangkat. Anak laki-laki, beri aku sesuatu. Lin. Kamu sudah selesai, bahkan Tuan Fen. Aku juga tidak bisa melindungimu. Apa yang diinginkan keluarga Y? Apakah Anda berani menolak? Anda mencari kematian. Di tanganku, itu urusanku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Anda menunggu, kamu akan menyesalinya. Maaf, Tuan Lin. Akulah yang menyakitimu. Aku tidak seharusnya berdebat dengannya. Tidak apa-apa. Itu bukan salahmu. Itu karena saya tidak ingin menjualnya kepadanya. Itu. 2 orang. Aku akan pergi sekarang. Saya akan mencari orang lain. Lihat apakah saya dapat membantu. Bagus. Tuan Lin, dengarkan saran saya. Beri aku batu giok antik itu. Saya mempercayakan hubungan itu kepada keluarga Y. Dengan cara ini, hal-hal besar bisa direduksi menjadi hal-hal kecil. Ini masalah sepele. Dan, jika Anda bisa mendapatkannya, bantuan keluargamu, mungkin. Bisakah kamu mencapai langit dalam 1 langkah? Lupakan saja. Jade memiliki semangat. Keluarga Y sangat mendominasi. Tidak layak untuk batu giok ini. Kakak sangat menyukaimu. Saya juga menghargai Anda. Itu sebabnya aku memberitahumu ini. Kata-kata yang memilukan. Hai keluarga, Anda tidak boleh menyinggung perasaan. Hai keluarga, Anda tidak boleh menyinggung perasaan. Terima kasih Nona Fen atas kebaikan Anda. Saya mengerti. Hei, kenapa kamu begitu keras kepala? Oh, Tuan Wang, Anda di sini juga. Saya mendengarnya hari ini. Tapi ada banyak hal baik. Duduk. Hei, Lin Chen, kenapa kamu di sini? Curhan. Anda di sini juga. Ini adalah pelelangan batu giok. Saya diundang untuk datang dan berpartisipasi. Saya juga demikian. Datang dan lihatlah. Aku akan meneleponmu. Karena kamu di sini, mari kita tonton bersama. Orang-orang dari Qian Baidu juga datang. Hari ini, saya ingin menjadi baik. Jagalah mereka. Tuan Qian, kamu adalah kami, penguasa dunia batu kasar. Tolong beri saya lebih banyak telapak tangan dan mata. Lelang. Terserah kamu. Jangan khawatir, penjaga toko Liu. Saya belum pernah melewatkannya sebelumnya. Selamat datang semua orang untuk berkunjung konferensi lelang batu giok ini. Hal pertama yang harus dimulai adalah lot pertama.
Batu kasar nomor 1. Harga cadangan 3 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000 yuan. Mulai menawar sekarang. Batu kasar pertama. Ini yang terakhir. Saya akan membayar 3,1 juta. Saya akan membayar 3,5 juta. Saya akan membayar 4 juta. Saya akan membayar 500 meter persegi. Ini baru beberapa putaran. Harganya sudah dinaikkan menjadi 5 juta. Batunya belum dipotong. Seandainya tidak ada apapun di dalamnya, itu bukan kerugian. Saya akan membayar 5,5 juta. 5,7 juta. Tuan Qianlah yang mengambil tindakan. Lalu batu kasar ini, itu bahan yang bagus. Lin Chen, apakah Anda masih mengenal batu kasar? Pahami sesuatu, batu ini. Hal-hal bagus harus keluar, kita harus menerimanya. Saya akan membayar 6 juta. 6,1 juta. 6,1 juta. Tuan Qian. Saya baru-baru ini, sepertinya aku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Mengapa menargetkan di mana-mana? Saya bekerja di Baidu. Sasaran. Bersenandung. Kamu gadis kecil. Mengapa Anda begitu menganggap diri Anda tinggi? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Biarkan saya menargetkan. Lelang. Penawar tertinggi mendapatkannya. Bagaimana? Saya optimis dengan batu kasar ini. Menurut saya kualitasnya bagus. Ingin bersaing. Apa yang salah? Itu benar. Karena itu benar. Lalu kamu gadis kecil, berhentilah menggigit orang di sini. Bagus, karena kita harus bersaing. Lalu aku akan berjuang sampai akhir. Jangan menawar, batu ini tidak bernilai banyak uang. Tapi bukankah kamu baru saja mengatakannya? Mungkinkah itu akan menghasilkan bahan-bahan yang bagus? Saya dapat mengatakan itu adalah bagian itu. Yuan Xi baru saja memberitahuku. Hanya ada butiran beras di tubuhnya. Batu giok besar dan kecil. Tidak berharga, saya membuat kesalahan. Ah, tidak apa-apa juga. Ada apa, Tuan Chu? Mengapa Anda tidak menaikkan harganya? Bukankah tadi kamu cukup mengesankan? Xia Gancheng. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja itu tidak masalah. Namun, Anda baru saja berbicara tentang Qianlao. Kata-kata yang tidak sopan. Saya tidak tahan. Tuan Chu yang bermartabat. Bagaimana dia bisa punya ide seperti itu? Bahkan tidak bisa mendapatkannya. Anda harus mendengarkan seorang karyawan. Sangat menarik. Tidak patuh. Nilainya 100.000. Batu kasar yang tidak bisa dijangkau. Habiskan jutaan untuk membelinya. Anda hanya akan melakukannya jika otak Anda kebanjiran. Kami Baidu. Saya tidak melakukan hal semacam ini. Ini sangat lucu. Kurang dari 100.000 yuan. Maksudmu, sesuatu yang disukai Tuan Qian, bahkan tidak bernilai 100.000 yuan. Anak laki-laki. Berhati-hatilah agar masalah datang dari mulut Anda. Lin Chen, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Anak laki-laki, sekarang. Minta maaf pada Tuan Qian. Mengapa? Anak laki-laki, sekarang. Minta maaf pada Tuan Qian. Mengapa? Harap tenang. Harmoni membawa kekayaan, karena tidak ada yang menawar. Batu kasar nomor 1 itu milik Tuan Qian. Selanjutnya kami mulai menawar. Batu kasar nomor 2. Ini. Batu kasar ini. Tentu saja. Cangkang kulit ini. Bunga pinus ini. Sabuk ular piton. Ini adalah bahan yang bagus. Lihat aku. Kondisi bagian ini lebih baik dari sebelumnya. Tidak buruk. Biji kaca mungkin tersedia. Batu kasar ini. Saya membuat reservasi. Bukankah harga awalnya 5 juta? Saya keluar 10 juta. Bukan mengukus roti kukus untuk mendapatkan reputasi. Batu kasar ini. Saya pasti akan menerimanya. Batu ini. Tidak bisa memilikinya. Mengapa? Ada sepotong kecil batu giok di sini. Sisanya hanyalah puing-puing. Dengarkan aku. Lin Chen. Anda tidak berada di area ini. Orang awam? Bagaimana? Tentu saja. Jangan banyak bertanya. Anda mendengarkan saya. Kapan aku berbohong padamu? Bagus. Mendengarkanmu. Datang lagi, datang lagi. Orang ini benar-benar menyakiti dirinya sendiri. Menjadi seseorang. Sesuatu yang disukai Tuan Qian. Aku dibuat tidak berharga olehmu. Konyol. $10 juta kali. Apakah ada yang lebih tinggi? Saya akan membayar 11 juta. Saya keluar 15 juta. Kataku. Batu kasar ini. Saya bertekad untuk menang. 15 juta kali. 15 juta 2 kali. 15 juta kali. Selamat, Tuan Qian. Mendapatkan batu kasar nomor 2 lagi. Anak laki-laki. Tidak mengerti. Hanya saja, jangan berpura-pura. Jika tidak, yang hilang adalah wajahmu di Baidu. Kehilangan lebih dari 20.000 yuan. Masih di sini mengandalkan orang tua dan menjual orang tua. Saya benar-benar tidak mengerti. Teknik taruhan batu Anda pada diri Anda sendiri. Sangat percaya diri. Bukan? Tidak sebaik. Buka agar semua orang dapat melihatnya. Berikan pandangan yang panjang kepada semua orang. Oke. Akan kutunjukkan padamu hari ini. Potong sepotong. Hijau kekaisaran terhebat. Membuatku tertawa terbahak-bahak. Katakan saja saat kamu muncul. Ingin membuka Imperial Green terbaik. Beraninya kamu. Seluruh tempat. Tidak mungkin mendapatkan Imperial Green terbaik. Anak laki-laki. Pilih aku. Orang-orang buta ini. Tidak tahu barangnya. Akulah yang paling hijau di kekaisaran. Benar saja, ada Imperial Green terbaik.
Itu saja. Anak laki-laki. Sekilas area ini tidak bisa diubah menjadi hijau. Ini adalah batu. Pak, batu kasar yang Anda pilih. Sebagai taktik. Gratis untuk tamu yang hadir. Apakah Anda ingin sepotong lagi? Tidak perlu. Hanya itu. Saya seorang karyawan kecil. Tidak ada uang untuk membelinya. Anak laki-laki. Anda cukup sadar diri. Tidak sebaik. Potong-potong dan lihat. Oke. Potong dengan baik. Hei, benar-benar rusak. Giok seukuran ini. Ini hanya sepadan, sekitar 100.000 yuan. Anak laki-laki itu mengatakannya. Itu benar. Tuan Qian benar-benar kehilangan penglihatannya. Jutaan telah terbuang sia-sia. Bagaimana ini mungkin? Beri aku sepotong lagi. Tidak. Rusak lagi. Biarkan anak itu melakukannya dengan benar lagi. Tampaknya ini adalah perjudian di atas air. Terlalu dalam. Tuan Qian, mengapa kamu terlihat sangat buruk? Apakah saya perlu memanggil ambulans untuk Anda? Bersenandung. Bukankah hanya 20 juta? Saya mampu membelinya. Anak laki-laki. Saya akui bahwa saya melakukan kesalahan. Tapi bagian yang kamu pilih, lebih buruk lagi. Apakah kamu tidak melihatnya secara akurat? Segera potong agar semua orang dapat melihatnya. Berikan pandangan yang panjang kepada semua orang. Tuan, potong tipis-tipis. Jangan sakiti batu giok di dalamnya. Benar-benar bisa berpura-pura. Batu pecah. Aku benar-benar memperlakukanmu seperti bayi. Lakukan apa yang aku katakan. Aku akan memberimu amplop merah besar nanti. Luar biasa. Warna ini sangat nyata. Mungkinkah itu spesies es? Es jenis apa? Ini adalah warna hijau kekaisaran yang paling utama. Tidak. Orang ini juga jahat. Ditumpukan puing ini, seorang bayi benar-benar keluar. Teman kecil. Sepotong hijau kekaisaran ini. Saya akan membayar 10 juta. Bagaimana kabarnya? Anda berani membayar 10 juta. Lelucon. Saya akan membayar 15 juta. Saya ingin batu kasar ini. Maaf semuanya. Sepotong batu giok ini. Saya tidak menjual. Sepotong batu giok ini. Apakah kamu menyukainya? Tentu saja saya menyukainya. Saat itu, saya sedang mencari pengukir. Dapatkan sepasang gelang giok. Bagaimana kalau memberikannya padamu? Ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerima ini. Berikan pada wanita yang kamu suka. Mengapa peduli dengan nilai? Pemuda. Ini sangat cerah. Giok yang bagus. Jika diolah menjadi gelang. Setidaknya biayanya 30 juta. Sekarang, jika Anda mengatakan berikan, berikan saja. Bagaimana? Asam. Anak muda. Dia memiliki kemampuan nyata. Dengan penglihatannya yang tajam. Berapa banyak batu giok yang Anda butuhkan? Lin Chen. Saya. Walau bersebelahan dengan Qian Baidu, tolong bantu aku memejamkan mataku. Dan saya, bantu aku dan lihatlah. Raja batu omong kosong macam apa kamu? Kamu lebih buruk dari anak laki-laki berambut kuning. Saya meminta Anda untuk datang hari ini. Itu untuk menekan Qian Baidu. Sekarang lebih baik. Anda membuat orang terkenal. Saya sangat yakin. Kamu bajingan kamu. Tuan Qian. Meredakan amarahmu? Meringankan Qi. Kalau begitu ayo kembali. Bisa membuat Qian Lao menderita kerugian. Lin Xiaoyu tidak sederhana. Saya, Xiao Shanhe di Heng Yuezai. Bisakah Xiaoyu Lin pamer? Datang dan duduklah di tempatku. Heng Yuezai. Heng Yuezai adalah kelas 1 di kota ajaib. Itu toko barang antik. Anda bisa pergi dan melihat-lihat. Kalau begitu saya akan kembali ke perusahaan dulu. Heng Yuezai benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Ada banyak harta karun. Kalau orang awam bilang begini, saya hanya berpikir dia menyanjung saya. Tapi kata-kata ini, itu keluar dari mulut Lin Xiaoyu. Saya merasa sangat nyaman. Saya sudah hidup lama sekali. Tidak banyak orang yang mengagumi saya. Lin Xiaoyu, salah satunya. Bos Xiao, terlalu banyak. 2 hari yang lalu aku memasuki harta karun kaligrafi. Tolong Lin Xiaoyu, bantu aku mencicipinya. UPS. Bukankah ini Lin Chen? Suatu kebetulan. Mengapa kamu mengikutiku? Apa yang mengikutimu? Saya hanya mengagumi reputasi Heng Yuezai. Datang dan lihatlah. Apakah ada masalah? Toko ini bukan milikmu. Cakupannya terlalu luas, bukan? Lin Xiaoyu. Kaligrafi ini. Saya baru saja mengumpulkannya beberapa hari yang lalu. Sejujurnya, menghabiskan banyak uang. Kami juga mengundang beberapa pakar. Setelah melihatnya, semua orang bilang itu palsu. Jadi, aku sangat nakal hari ini. Tolong Lin Xiaoyu, bantu aku mencicipinya. Jangan sentuh aku. Harap bersikap lembut. Anda tidak mampu membayarnya jika rusak. Orang baik. Ini milik Wang Zizi. Pos Kasim Zhao. Ini sebenarnya asli.
Bagaimana dengan Xiao Yulin? Apakah ini benar atau salah? Otentik. Otentik. Benarkah? Tidak buruk. Para ahli itu tidak lebih dari kecurigaan. Itu sutra. Bahan semacam ini sangat sulit untuk mengatakannya, tapi aku hanya melihat dengan cermat. Tekstur bening. Ini memang asli. Terima kasih atas sarannya, Xiao Yulin. UPS. Kali ini hatiku. Akhirnya biarkan saja Lin Xiaoyu di dalam toko. Apa yang kamu suka? Pilih satu. Saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga murah. Hehe. Pilih aku dengan cepat. Pilih aku dengan cepat. Orang di belakangmu itu. Saya ingin mengikuti Anda. Mengambil kebocoran. Saya seorang tiruan. Pilih aku. Itu pasti akan menipunya. Tidak heran orang ini telah mengikutiku. Lalu aku akan menipunya. Bos. Bagaimana cara menjual lukisan ini? Bagian ini. Lin Xiaoyu sangat cerdas. Lin Xiaoyu sangat cerdas. Lukisan ini, itu adalah aku dulu. Dapatkan di lelang. Penulis asli. Dia adalah ahli lanskap dinasti Tang. Karya Jing Hao. Dan yang ini di depanku, itu tiruan. Penulisnya adalah ahli lukis dinasti Song. Karya Fen Kuan. Saya akan membelinya. Menghabiskan 1,5 juta. Jika Anda suka, saya 400.000. Berikan itu padamu. Ini bukan gaya Fen Kuan. Lukisan ini. Saya sangat menyukainya. Tapi harga ini. Orang ini sepertinya memang begitu. Seperti lukisan ini. Maka lukisan ini pasti ada. Itu bayi. Saya ingin mengambilnya. Saya akan membayar 1,5 juta. Saya menginginkannya. Hei. Saya sudah lama ingin mengoleksinya. Pengecatan selesai. Gambar seorang dewi menebarkan bunga di hadapanku. Cukup pas. Lin Chen. Jika Anda kekurangan uang, hanya bayi ini, berikan padaku. Sia. Apakah Anda memahami aturannya? Saya jatuh cinta dulu dengan lukisan ini. Apa yang menyebabkan masalah? Masalah apa? Ini adalah tawaran yang masuk akal. Jika kamu mau, lalu lanjutkan dan naikkan harganya. Kamu akan bertarunglah denganku, kan? Oke. 700.000. 1 juta. 1,5 juta. Apakah kamu sakit jiwa? Habiskan 1,5 juta membeli replika. Lin Chen. Kalau lukisan ini benar-benar palsu, Anda akan menghabiskan 1 juta untuk membelinya. Ini harus asli. Lukisan ini, saya ingin membuat keputusan. Bagus. Kamu kejam. Saya tidak menginginkan lukisan ini lagi. Haha. Saya kira Anda tahu yang sebenarnya. Bos Xiao, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Gambar seorang dewi sedang menaburkan bunga. Itu milikku. Bagus. Lin Xiaoyu. Jika Anda menyukai sesuatu yang lain, katakan padaku. Saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga murah. Pilih aku. Saya asli. Menemukan hal yang nyata. Harus mengambil. Bos Xiao. Berapa harga barang ini? Ini dari A. Dikumpulkan dari tangan petani tua. Itu hanya kertas bekas. Jika Anda menyukainya, ambil $500. Hahaha. Barang 500 yuan. Cocok untukmu. Ini sangat cocok dengan temperamen Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda tertawakan. Ambil 1,5 juta. Saya membeli replika. Anda masih punya keberanian untuk tertawa. Apa maksudmu? Gambar Anda tentang seorang dewi yang menaburkan bunga. Kehilangan uang. Tidak mungkin. Jika ini tidak asli, Anda akan membelinya seharga 1 juta. Saya tidak bertindak realistis. Bagaimana aku membuatmu mengambil umpan itu? Lin. Anda sengaja memasang jebakan untuk menyakiti saya. Lin Xiaoyu. Anda mengatakan lukisan ini tidak asli. Segel Fen Kuan. Unik. Jika kamu perhatikan dengan seksama, Anda dapat menemukan tanda tangannya. Ada retakan samar. Ini setara dengan A. Logo anti pemalsuan. Ya Tuhan. Benar-benar tidak ada retakan. Anda sangat berpengetahuan. Saya telah belajar banyak hari ini. Lukisan ini bukan milik Jing Hao, bukan dari Fen Kuan juga. Milik siapa itu? Ini adalah kerajinan tangan modern. Hanya 5 menit. Proses selusinnya sesuka hati. Oke. Kamu bilang aku bodoh. Maka kamu saja. Bagaimana dengan lukisan yang saya beli seharga 500 yuan? Apakah ini kebocoran? Sungguh. Sayangnya. Anda menyebut lukisan ini. Bahkan tidak ada grafiti. Seekor harimau. Tidak ada martabat sama sekali. Seperti kucing yang sakit. Ya, Xiao Yulin. Lukisan ini benar-benar tidak berfungsi. Bos Xiao. Tolong ambilkan air. Dan sikat rambut. Oh bagus. Harimau berwarna-warni. Ternyata hal itu hanya bisa terungkap dengan air. Saya ingat. Ini disebut lukisan basah. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Seorang ahli penilai harta karun. Digunakan. Ini adalah karya asli Tang Bohu. Tuhan. Lin Xiaoyu. Aku sungguh hari ini memperoleh pengetahuan. Jika itu orang lain dari tanganku. Kangen lukisan ini. Usus saya sangat hijau. Tapi kamu berbeda. Aku tahu kamu memang begitu. Seseorang dengan kemampuan nyata. Lukisan ini hanya ada di tangan Anda. Tidak juga menyia-nyiakan segalanya. Bolehkah saya mengambil foto? Ya. Oke.
Dari toko saya. Karya asli Tang Bohu. Belum pernah melihatnya? Lin Chen Zeng. Curan. Tunggu saja aku. Saya harus membiarkan Baidu melakukannya. Tidak bisa mengemudi. Bos ya. Ada apa? Ribuan Baidu memprovokasi Anda. Penjaga toko Liu. Kamu tidak tahu. Anak itu baru saja menipuku. 1,5 juta. Harganya 500 yuan lagi melewatkannya. Karya asli Tang Bohu. Apa-apaan ini? Karya asli Tang Yin. Apakah kamu yakin? Mengapa kamu berbohong padaku? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bos Yao mengirimkannya. Lingkaran pertemanan. Ada apa dengan orang ini? Keberuntungan apa? Lihat. Berjudi di atas batu. Melewatkannya. Kunjungi saja toko Wenwan. Anda dapat menemukan kebocoran. Karya asli Tang Yin. Ini juga. Itu menjijikan. Aku beritahu kamu. Ini tidak mungkin. Biarkan dia melakukan ini lagi. Tetap tenang. Rumah lelang kami. Cepat atau lambat akan kacau seperti Baidu ini. Silakan. Penjaga toko Liu. Saya punya cara. Bisa membiarkan Qian Baidu hancur. Apa yang bisa dilakukan? Beberapa waktu lalu. Saya mengerti. Tuan Elang. Dibuat dengan hati-hati. Tang Sancai. Kami sedang mencari seseorang. Menjualnya ke rumah lelang Qian Baidu. Jika mereka tidak tahu, diterima. Saat menjual kepada orang lain, mari kita hancurkan Qian Baidu lagi. Menjual barang palsu. Saat itu. Bulan positif dan Sumai terbalik. Dipermalukan. Tinggi. Bos ya. Itu pasti kamu. Tinggi. Perusahaan yang sangat besar. Tidak ada seorang pun di sana. Inilah saya. Ada banyak hal yang harus diselesaikan. Saya adalah ini. Pemilik rumah lelang. Ada apa denganmu? Inilah saya. Ada sepotong Tang Sancai. Apakah Anda tertarik untuk ngobrol? Bagus, Pak. Silakan lewat sini. Ya. Bagian yang sangat indah. Lipatan pada pakaian patung tembikar. Seperti manusia hidup warna cerah. Dan sepertinya. Wajah giok itu bulat, penuh kekayaan. Tang Sancai ini tahun-tahun awal ayahku ketika melakukan bisnis, dikumpulkan dari barat laut. Baru-baru ini, ada yang tidak beres dengan keluargaku, butuh perputaran modal. Itu sebabnya saya ingin mencari rumah lelang. Lelang yang diserahkan. Datang saja dan kerjakan Baidu bersama kami. Pemuda. Anda sangat cerdas. Hahaha. Tuan Liu. Lihat ini. Saya bertanya kepada dua penilai kami. Buatlah harga dasar penilaian. Mari kita lihat apakah itu cocok. Oke. Butik. Baru-baru ini. Sangat sedikit di pasaran. Melihat hal yang bagus. Warna glasir ini. Temperamen seperti ini. Dan sosok kepala Tang Sancai. Pertandingan yang sempurna. Tidak diragukan lagi itu asli. Ribuan penilai harta karun Baidu. Tidak lebih dari itu. Apakah Anda berani menerimanya? Dia sudah mati. Jika tidak, kita masih tunggu Lin Chen. Tidak perlu. Hal ini tidak diragukan lagi asli. Karena itu benar. Kalau begitu tolong undang Tuan Chu. Jadwalkan lelang sesegera mungkin. Saya butuh uang segera. Tunggu. Armstrong, Lin Chen, kamu di sini. Lihat. Saya menerima sepotong baru Tang Sancai. Dengan itu, ini pasti akan memberi kita ribuan Baidu, meningkatkan ketenaran. Apa-apaan ini? Jika kamu benar-benar menerimaku, rumah lelang Anda juga bisa menutup pintu lebih awal. Itu palsu. Ambil kembali barang-barangmu. Kami Baidu. Tidak diterima. Tidak diterima. Karena, itu sebuah produk. Produk. Lin Chen. Apakah kamu melakukan kesalahan? Lin Chen. Hal ini, kita semua pernah melihatnya. Tang Sancai ini. Dari segi pengerjaan dan warna. Semua sesuai dengan ciri khas tembikar dinasti Tang. Yang paling penting adalah, bahannya juga porselen tua. Khususnya, patina di leher boneka itu, sekilas memberi kesan usia. Teknologi modern sama sekali tidak mungkin. Bagaimana cara mengetahui itu palsu? Bahan dari benda ini terlihat sangat tua. Tapi Anda tidak menemukannya. Penampilan keseluruhan dari Tang Sancai ini, ada sedikit perasaan disharmoni. Alasan mengapa Anda salah melihat. Itu karena pecahan yang tersambung. Itu adalah bagian dari dinasti Tang. Ini adalah hasil karya palsu. Sangat tinggi. Kerajinan tangan. Tidak buruk. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang hal itu. Tang Sancai ini sungguh menakjubkan. Cukup untuk membingungkan yang palsu dengan yang asli. Jika bukan karena Lin Chen, kami berdua benar-benar ingin melakukan kesalahan. Lin Chen. Untungnya Anda melihatnya. Jika kita mengambilnya, sertifikat penilaian telah diterbitkan. Ketika saatnya tiba, itu akan mengalir pasar. Itu terungkap lagi sebagai palsu.
Begitu pula bagi kami di Qian Baidu. Tidak diragukan lagi merupakan pukulan fatal. Tuan Liu, Anda mendapatkan yang palsu. Untuk membodohi kita. Anda tidak diperbolehkan memberi kami Qian Baidu. Penjelasan? Saya. Jelas bahwa para ahli telah melakukannya. Melihatnya. Kenapa tiba-tiba? Kesalahpahaman. Benar-benar sebuah kesalahpahaman. Karena benda ini palsu. Lalu aku akan melakukannya. Tidak ada lagi syuting. Haha. Kalian berdua pergi dan lakukan pekerjaanmu dulu. Oke. Lin Chen. Saya selalu merasa. Ada yang salah. Mungkinkah itu? Siapa yang berkeliling? Siapapun yang memiliki mata yang tajam dalam melihatnya. Ada sesuatu yang salah. Anda baru saja bereaksi. Anda bisa mengetahuinya secara sekilas. Ada yang salah. Pertama, Tang Sancai adalah harta karun. Lihatlah Liu Dong sekarang saat mengeluarkan bayinya. Tidak ada sarung tangan. Noda keringat sayang. Tapi itu akan rusak. Itu menunjukkan bahwa dia tertarik dengan hal ini. Jangan menghargainya sama sekali. Sepertinya begitu. Ya, kedua. Dia terus mendesak kita. Ambillah dengan cepat. Katanya dia sedang terburu-buru mencari uang. Hal yang baik. Jika Anda sedang terburu-buru mencari uang, tidak seharusnya pergi. Rumah lelang terkenal. Ayo Baidu. Bagaimanapun, ini adalah perusahaan baru. Dia tidak akan pergi ke Jiasheng. Datang saja kepada kami. Katamu, bukankah ini aneh? Memang. Sebenarnya berbohong padaku. Benar-benar keji. Menurut Anda, siapakah orang tersebut? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tidak yakin. Itu penjaga toko Liu dan Xia Qiancheng. Bos Xia. Misi gagal. Tang Sancai dipukuli oleh anak laki-laki itu. Lin Chen sudah jelas. Apa? Jenis ini dibuat dengan cermat. Dia juga dapat melihat tiruan yang sangat mewah. Kenapa orang ini begitu kuat? Lin Chen benar-benar mampu. Bos Xia, saya mengerti. Gunakan produk palsu untuk mengelabui Qian Baidu. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Oh, saya tahu. Bawa kembali barang-barangmu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia mengetahuinya? Seharusnya tidak demikian. Mungkin. Hanya seekor kucing buta. Anda pernah bertemu dengan tikus mati, bukan? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Lupakan saja. Jangan khawatir. Saya sudah membantu. Kali ini, jangan jatuhkan Baidu. Saya bersumpah untuk tidak menyerah. Penjaga toko Liu punya trik cerdas lainnya. Bersenandung. Seorang anak laki-laki bernama Lin. Selain menilai harta karun, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bukankah dia hanyalah seseorang yang tidak memiliki koneksi? Anak laki-laki berambut kuning, saya, Liu Gui, berada di industri ini. Tapi itu telah terbenam di dalamnya selama beberapa dekade. Ingin menjatuhkannya. Saya punya tidak kurang dari 100 cara. Menunggu. Manajer Lin, halo. Itu saja. Saya punya sedikit bantuan. Saya ingin Anda membantu. Terbaru Anda. Apakah Anda tidak mencari kain kuno? Tepat sekali. Saya memiliki satu set yang cocok. Setelah semuanya selesai, saya menawarkannya dengan kedua tangan. Mengerti. Tunggu saja. Qian Baidu. Ini sudah berakhir. Berusaha lebih keras. Saya mengalami kesulitan. Kamu bahkan mabuk. Saya bosnya. Anda memperlakukan saya seperti seorang pelayan? Anda tidak bisa mengatakan itu. Saya bekerja untuk rumah lelang kami. Peningkatan reputasi. Anda adalah bosnya. Bukankah kamu juga memanfaatkannya? Katakan lagi. Jangan lupa. Gelang hijau di tanganmu. Itu juga diberikan oleh saya. Ini bernilai banyak uang. Batuk. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ya. Apakah kamu gendong aku? Mencari pekerjaan pribadi. Tidak. Benar-benar? Lalu bagaimana aku mendengarnya? Anda mendapat sepotong batu giok kuno. Masih tidak mau menjual ke keluarga Ye. Saya tahu semua ini. Dasar batu giok. Mengapa kamu tidak menangkap kami? Lelang rumah lelang Qian Baidu. Dia juga bilang kamu tidak mengambil pekerjaan pribadi apapun. Anda tidak bisa mengatakan itu. Aku tidak melakukan ini. Untukmu. Untukku. Ya. Apakah Anda ingin mendengarkan apa yang kamu bicarakan? Anda sendiri yang mengatakannya. Ingin menikah denganmu. Dia pasti lebih kaya darimu. Saya akan bekerja untuk Anda sekarang. 28 poin. Seumur hidup. Tidak mungkin aku bisa menyusulmu. Lalu aku ingin menikah denganmu. Tidak ada pekerjaan pribadi yang diperbolehkan. Ini satu-satunya milikku. Itu di luar kemampuanmu. Kamu benar-benar segalanya untukku. Itu benar. Jika Anda tidak percaya, saya bersumpah. Hei, lupakan saja. Saya percaya kamu. Kemudian Anda mengambil pekerjaan pribadi. Berapa banyak uang yang Anda hasilkan? 2,5 juta. Baru saja menjual satu kursi gendang Huang Huali. 2,5 juta bangku drum. Saya melihat pembeli. Ini baru 250, kan? Siapa yang membelinya? Penggemar Sue. Penggemar Sue. Ya,
Kapan kalian berdua berhubung bersama? Untuk menghabiskan begitu banyak uang, beli bangku drum yang rusak. Apakah dia menyukaimu? Bibi yang hebat, Anda bahkan tidak melihatnya. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin? Apakah kamu akan menyukaiku? Saya tidak percaya. Berikan aku nomor teleponnya. Saya bertanya padanya secara pribadi. Apakah Anda mempunyai penyakit serius? Mengapa Anda meminta saya untuk menemukannya? Oke kamu. Dia sebenarnya memarahiku karena dia mengatakan itu tidak masalah. Saya dari Asosiasi Sastra dan Permainan. Seseorang melaporkan, prosedur lelang Anda tidak lengkap. Siapa bosnya? Keluarlah sebentar. Saya bos di sini. Manajer Lin, apakah kamu melakukan kesalahan? Rumah lelang Kian Baidu kami. Semua kualifikasi sudah lengkap. Lengkap. Tidak lengkap. Bukan Anda yang mempunyai keputusan akhir. Keluarkan dokumen Anda dengan cepat. Kami sedang dalam urusan resmi. Mohon kerjasamanya. Bagus, kerjasama mutlak. Tidak perlu mencari lagi. Lingkunganmu tidak bagus. Tindakan proteksi kebakaran yang tidak memuaskan. Prosedur yang tidak lengkap. Perlu ditutup untuk perbaikan. Proteksi kebakaran yang tidak memenuhi syarat. Apakah kamu bercanda? Proteksi kebakaran. Bagaimana cara menempatkannya di bawah pengelolaan Asosiasi Wenwan? Toko barang antik manapun. Rumah lelang. Kita semua mempunyai hak untuk mengelola. Tapi saat kami buka pemadam kebakaran, kami semua datang ke sini untuk memeriksanya. Ini dia. Tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Bagaimana? Kamu tidak taat resolusi saya? Kamu tahu. Tidak mematuhi Asosiasi Permainan Sastra. Apa konsekuensi dari disiplin? Anda bahkan tidak melihatnya sekarang. Katakan saja saya kurang prosedurnya. Lalu aku berani bertanya, prosedur apa yang saya kurang? Saya akan melakukannya sekarang. Kirim seseorang untuk melakukannya. Tidak perlu melakukannya. Proses yang Anda lalui, apapun yang terjadi, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Anda melakukan Baidu, operasi ilegal. Matikan dulu. Operasi bisnis ilegal. Matikan. Saya pikir Anda datang sini dengan sengaja mencari masalah. Kami Baidu, buka sampai sekarang. Saya mungkin tidak menyinggung perasaan Anda, bukan? Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Apa identitas saya? Kamu harus tahu. Kamu. Jangan khawatir dulu, kami menjadi sasaran. Sekarang perusahaan itu akan ditutup. Anda memberitahu saya untuk tidak khawatir. Bos Xiao. Saya ingin berada di tempat Anda. Yang saya dapatkan. Karya asli Tang Bohu terjual. Masalah, Anda menemukan beberapa orang yang sangat dihormati. Pembeli. Saya harus menghibur mereka dengan baik. Aku baru saja akan memberitahumu ini. Seseorang datang untuk membeli. Menunggu. Kami akan segera sampai di sana. Bagus. Semuanya. Perusahaan kami sekarang. Kawan-kawan dari Asosiasi Barang Antik meminta penutupan usaha untuk perbaikan. Tuan Chu juga baru saja mengatakannya. Kamu pulang dulu. Ini hari libur. Kapan pekerjaan akan dimulai? Tunggu saja notifikasinya. Lin Chen, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja saya bekerja dengan mereka. Orang ini punya akal sehat. Apa yang terjadi di sini? Saya akan memberikan masukan kepada asosiasi. Adapun, kapan prosedurnya? Itu bisa dilakukan. Tunggu pemberitahuan. Hanya setengah bulan. Sebanyak setengah tahun. Tidak apa-apa. Kami tidak sedang terburu-buru. Apakah anak ini sakit? Aku mempersulit dia. Dia masih sangat bahagia. Huang Lao, Tuan Li, apa yang kamu inginkan? Lukisan Tang Bohu di sini. Lin Xiaoyu, orang yang kamu cari. Aku membawakannya untukmu. Memperkenalkan. Ini kurator Huang dari Museum Lama. Itu juga Tiongkok kita. Presiden Asosiasi Sastra dan Permainan. Ini Direktur Li. Bertemu kurator Li dan kurator Huang. Lin Xiaoyu. Saya mendengar Anda memiliki keterampilan menakjubkan. Metode penilaian harta karun. Sampai jumpa setiap hari. Benar saja, seorang pahlawan berasal dari seorang anak laki-laki. Itu milikmu. Di manakah karya asli Tangin? Kurator Huang. Maaf, Anda di sini, bukan waktunya. Angstrom, apa yang terjadi? Baru saja, rumah lelang Kian Baidu kami. Oleh Asosiasi Wenwan, memerintahkan untuk menghentikan sementara bisnis untuk perbaikan. Kita sekarang, tidak ada cara untuk berdagang. Diperintahkan untuk menutup. Apa alasannya? Mengatakan prosedurnya tidak lengkap. Bukankah ini tidak masuk akal? Prosedur yang tidak lengkap. Tidak mungkin itu bisa dibuka. Artinya Asosiasi Wenwan. Kami hanya bisa melakukannya. Asosiasi Permainan Sastra. Siapa yang memberi perintah? Saya perlu menutup bisnis Anda. Rumah lelang. Itu dia. Siapa kamu? Satuan yang mana? Kurator Huang. Saya dari Asosiasi Sastra dan Permainan Kota Sihir. Pelayan. Saya. Kurator Li. Sayangnya,
Anda berasal dari Asosiasi Sastra dan Permainan Kota Sihir. Orang yang bertanggung jawab. Beginilah cara Anda mengelolanya. Dari Asosiasi Sastra dan Permainan Kota Sihir. Li Sun, kan? Katakan padaku, mengapa ditutup rumah lelang Qian Baidu? Kami menerima laporan dari masyarakat. Berbicara tentang kualifikasi bisnis Baidu yang belum lengkap. Itu sebabnya kami datang untuk memberitahu mereka. Ini. Kualifikasi bisnis tidak lengkap. Minta saja mereka untuk menutup untuk perbaikan. Saya. Dari mana aturan ini berasal? Kenapa saya tidak tahu? Saya pikir Anda sengaja mencari masalah. UPS 2 Kurator. Saya benar-benar minta maaf. Lukisan itu tidak ada cara untuk melihatnya sekarang. Kami merespons permintaan kawan ini. Penangguhan bisnis untuk perbaikan. Kapan bisa? Jika Anda mulai menonton, saya masih harus memeriksa notifikasinya. Curan, ayo kembali. Hei. Lin Xiaoyu. Tuan Chu, jangan terburu-buru pergi dulu. Hal ini, saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Jawaban yang memuaskan. Kurator Li. Asosiasi Sastra dan Permainan Kota Ajaib Anda. Itu melanggar hukum. Bagaimana Anda mengelolanya? Asosiasi Sastra dan Permainan. Apakah saya masih bisa melakukannya? Maaf, Presiden Huang. Saya akan segera menanganinya. Lin Sun. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ya. Penjaga toko Liu. Penjaga toko Liu. Itu Jia Sheng. Liu Gui dari rumah lelang. Itu dia. Dia berjanji, beri aku beberapa kain kuno. Izinkan saya menargetkan Qian Baidu. Oke. Menerima suap untuk keuntungan pribadi. Lin Sun. Anda membawa saya menemuinya sekarang. Saya ingin melihatnya. Betapa mampunya dia. Bagus. Tolong, silakan pergi. Lin Xiaoyu. Begini cara Anda memikirkannya. Apakah Anda masih puas? Terima kasih banyak, Direktur Huang, karena telah angkat bicara. Anda tahu, semuanya sudah beres sekarang. Qian Baidu juga tidak memerlukan perbaikan. Itu karya asli Tangin. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Ya. Oke. UPS. Otentik. Saya beruntung. Saya telah melihat salah satu lukisannya. Pewarnaan tinta ini. Benar sekali. Tidak ada yang salah dengan segel ini. Sebuah permata yang mutlak. UPS. Saya mendengar tentang lukisan ini. Itu Bos Xiao. Menemukannya di toko. Keajaiban. Tidak. Milik Kobayashi. Mata tajam dan mata emas. Jika tidak, lukisan ini terkubur di tanganku. Malu. Xiao Lin. Saya bermaksud mengoleksi lukisan ini. Di blok lama. Bagaimana menurut Anda? Aha, benar. Lukisan ini. Permata yang bagus. Lebih banyak orang harus melihatnya. Tentu saja. Jika Anda tidak punya niat untuk menjual, aku juga tidak akan memaksakannya. Bagaimanapun juga, kami adalah penilai harta karun. Bukan perampok. Jika Kurator Huang, jika Anda harus membelinya. Lalu, jutaan. 1 juta. Lin Xiaoyu. Apakah kamu bercanda? Nilai lukisan ini. Anda tahu yang terbaik. Kalau bukan karena rumah lelang, seluruh dunia sastra dan hiburan, semuanya akan mendidih. Ya. Harta karun yang unik. Lelangnya akan menelan biaya setidaknya ratusan juta. Lukisan yang bagus. Sama sekali tidak bernilai. Sebaliknya, agar lebih banyak orang yang dapat melihatnya, saya sangat setuju dengan pandangan Kurator Huang. Hanya 1 juta. Mudah. Ada cara untuk mengidentifikasi harta karun. Tanpa diduga, Lin Xiaoyu, dan kesadaran yang begitu mulia. UPS. Saya mewakili Gubo. Mewakili rakyat jelata. Terima kasih. Saya akan berada di Asosiasi Sastra dan Permainan nanti. Posting pesan. Bicara tentang rumah lelang Qian Baidu Anda merupakan rumah lelang yang paling berharga. Dan Lin Xiaoyu juga yang paling mampu. Penilai harta karun paling profesional. UPS. Nanti, saya ingin Presiden Asosiasi Sastra dan Permainan sampaikan kepada Anda. Presiden Asosiasi Sastra dan Permainan. Itulah dunia sastra dan hiburan. Tentu saja, itu tergantung orangnya. Terima kasih, Presiden Huang. Wang Hui telah menempuh perjalanan panjang. Anda belum makan? Bagaimana kalau aku mengaturnya? Lakukan yang terbaik untuk menjadi tuan tanah. Bagus. Lalu ada teman kecil Laurin. Hitung waktunya. Itu hampir selesai. Bagaimana dengan rumah lelang Qian Baidu? Mungkin sudah ditutup. Tanpa diduga, penjaga toko Liu. Secara tak terduga, saya juga kenal orang-orang dari Asosiasi Sastra dan Permainan. Kali ini curan. Menetap. Anda harus memberitahu anak ini. Apa artinya memiliki seseorang di luar? Ada hari di luar langit.
UPS, Manager Lin. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Ini adalah aku menjanjikanmu koin kuno. Anda menyimpannya. UPS. Liu Gui. Anda telah melakukan pekerjaan yang buruk untuk saya. Apa maksudmu? Liu Gui. Bos ya. Ternyata kamu, dialah yang berada di balik layar. Kurator Li. Apa maksudmu? Mengapa saya tidak mengerti? Tidak perlu mengerti. Kalian berdua, berjalan-jalanlah denganku. Pergi ke asosiasi Wenwan. Ikuti survei. Inilah yang dimaksud Presiden Huang. Presiden Huang. Selesai. Semuanya sudah berakhir sekarang. Selesai. Halo Tuan Lin. Nona sedang mencarimu. Tolong ikuti saya. Siapa wanitamu? Penggemar Sue. Untuk apa dia mencariku? Pimpin jalannya. Lin Chen. Kamu akhirnya sampai di sini. Saya hanya akan mengatakan Sister Feng Shui. Kamu tidak akan terlalu misterius bagiku. Ternyata itu kamu. Wang Teng. Apa yang kamu inginkan dariku? Ada apa denganku? Apakah kamu tidak takut padaku? Kenapa aku harus takut padamu? Bukankah begitu? Lingkungan di sini. Apakah ini tempat yang bagus untuk menguburkan seseorang? Ya. Bagaimana, kamu memberikan dirimu sendiri memilih kuburan? Anak laki-laki. Jangan pura-pura bingung sambil pura-pura mengerti. Aku akan bertanya padamu, kamu dan Curan. Apakah hubungan seperti itu? Jadi apa? Jadi bagaimana jika tidak? Ini antara aku dan dia. Apa hubungannya denganmu? Apakah Anda percaya atau tidak kata-kataku? Itu akan membunuh anjing Anda. Tentu saja saya percaya. Seberapa hebatnya keluarga Wang Anda? Aku bukan siapa-siapa. Itu lebih baik darimu. Sejak kamu tahu, beraninya kamu mengganggu Curan? Anda tidak takut. Apakah aku main-main denganmu? Apakah Anda pantas mendapatkannya? Curanlah yang memiliki keputusan akhir. Katakan lagi. Tidak peduli betapa hebatnya keluarga Wang Anda. Jika kamu ingin melawanku, aku akan tinggal bersamamu sampai akhir. Bagus. Cukup gila, hari ini. Ini hari kematianmu. Keluar. Wang Teng. Kamu tidak akan berpikir, dengan sedikit orang ini, Anda bisa menahan saya di sini. Aku hanya menyukaimu. Berbicara kata-kata besar, beberapa saat. Jangan mohon ampun padaku. Persetan denganku. Sekumpulan sampah. Habiskan saya jutaan dengan sia-sia. Lin Chen, aku tahu kamu bisa bertarung. Saya masih punya rencana cadangan. Ketua. Keluar. Ketua keluar. Menarik. Keterampilan anak Anda sungguh luar biasa. Kagumi. Kagumi. Kamu tahu aku pandai dalam hal itu. Kenapa kamu tidak menjauh saja? Kalau tidak, dia akan jatuh sebentar lagi. Tapi kamu. Benarkah? Tidak peduli seberapa cepat Anda melaju. Apakah secepat senjataku? Wang Teng, kamu punya pistol. Apakah kamu gila? Biarkan saja kamu mati. Saya tidak peduli. Anak laki-laki, kamu masih lebih memperhatikan diri sendiri. Katakan itu. Bagaimana kamu ingin mati? Katakan itu. Bagaimana kamu ingin mati? Dia punya pistol. Apa yang harus saya lakukan? Hei, kamu terlihat takut padaku. Kamu adalah senjatanya. Ya, saya luar biasa. Anda tidak bisa menghentikan peluru saya. Pistol. Anda tidak dapat membunuh siapapun. Pembunuhan adalah ilegal. Saya tahu, jika seseorang terbunuh, aku akan dikunci di lemari. Ya, mereka adalah orang jahat. Jika Anda menghancurkan kehidupan, Anda tidak akan pernah bisa keluar lagi. Tapi aku ada di tangannya. Saya hanya bisa mendengarkan dia. Anda bisa melewatkannya dengan sengaja. Itu saja. Bagus, saya akan mencoba. Anak laki-laki, pergilah ke neraka. Berhati-hatilah di kehidupan Anda selanjutnya. Jangan main-main dengan orang yang salah. Apa yang terjadi? Anda dapat melewatkannya jika Anda begitu dekat. Saya juga tidak tahu. Situasi publik yang luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tidak. Anda bisa menghindari peluru. Wang Xiao. Untuk membunuhku. Anda benar-benar tahu cara membelanjakan uang. Saya pikir Tuan Wang memiliki penglihatan yang sangat bagus. Menukas potong untuk diriku sendiri. Benar-benar tanah harta karun Feng Shui. Lalu apa itu? Aku. Saya tuan muda dari keluarga Wang. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Wang tidak bisa membiarkanmu. Saya bisa menangani banyak hal. Kamu membunuhku, aku akan membunuhmu. Bukankah itu normal? Apa yang terjadi selanjutnya? Bicarakan itu nanti. Hei, kakak laki-laki. Saya salah.
Bisakah kamu mengampuniku? Saya mohon padamu. Kamu mengampuniku. Saya jamin hal semacam ini tidak pernah lagi. Biarkan aku melepaskanmu kali ini. Akan ada waktu berikutnya. Aku tidak bisa mengampunimu. Jangan khawatir. Tidak, tidak. Milik neneknya. Pistol ini. Dia ingin aku membantunya menghancurkannya. Sangat yakin. Tepi danaunya bagus. Pistol. Buang saja ke sini. Seseorang datang dengan cepat. Putriku jatuh ke air. Siapa yang akan menyelamatkannya? Membantu. Siapa yang akan menyelamatkan putriku? Bantuan. Nak, turun dan selamatkan dia. Saya harus sangat berterima kasih. Saya tidak bisa berenang. Anda sebaiknya mencari orang lain. Siapa yang bisa menyelamatkan putriku? Bantuan. Siapa yang bisa menyelamatkan putriku? Bantuan. Lebih baik panggil polisi dulu. Biarkan polisi datang untuk menyelamatkan. Danau ini sangat dalam, sangat berbahaya. Ini. Apakah kamu baik-baik saja? Nak, saudaraku, aku baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja? Membuat ibuku takut setengah mati. Bu, aku baik-baik saja. Semua saudaraku yang menyelamatkanku. Bagus. Saat itu, ayo pergi, terima kasih saudara. Saat aku melempar pistol tadi, tidak memperhatikan ini. Ada begitu banyak orang. Bukankah seharusnya ada orang yang melihatnya? Jalankan dulu lalu bicara. Hei, pemuda. Jangan pergi dulu. Siapa namamu? Aku belum mengucapkan terima kasih padamu. Oh, jangan khawatir tentang itu. Hanya masalah sepele. Pertama kali melihat, saya tidak ingin keluarga saya berterima kasih. Siapa dia? Dia tampak familiar. Seperti jangkar. Penilaian harta karun. Benar. Disebut Lin Chen. Rumah lelang Qian Baidu. Kepala penilai harta karun. Lin Chen. Qian Baidu. Ayo pulang dan ganti baju dulu. Lalu pergi ke Qian Baidu untuk mencari kakak. Baik atau tidak? Bagus. Pergi. Keindahan itu, tampaknya. Ye Wushuang, kepala keluarga Ye. Kepala keluarga Ye. Seharusnya aku tahu itu dia. Saya berjuang untuk hidup ini. Menyelam juga. Selamatkan putrinya. Seluruh hidupku. Kemuliaan dan kekayaan hilang. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu begitu basah? Baru saja melewati sungai. Melihat seorang gadis kecil jatuh ke sungai. Saya menyelamatkannya. Bertindak dengan berani adalah hal yang baik. Apa yang terjadi dengan gadis kecil itu? Tidak apa-apa. Saya menyeretnya ke atas. Apa maksudmu seharusnya baik-baik saja? Kamu berhenti bertanya. Apakah kamu punya baju ganti? Di ruang ganti. Silakan dan ubahlah. Itu tidak benar. Kantor Anda. Mengapa kamu menyiapkan pakaianku? Saya sudah siap. Lalu kenapa kamu menyiapkan pakaianku? Aku tidak akan memberitahumu. Lin Chen. Kita bertemu lagi. Kenapa itu kamu? Orang di sebelahmu ini. Apakah itu keluarga Ye? Itu benar. Ini Ye Haotian. Adik dari kepala keluarga Ye. Kamu nak. Saya juga tidak berbicara berputar-putar. Datang kepadamu kali ini. Hanya untuk batu Gyo kuno itu. Sepasang Gyo kuno keluarga Ye. Harus menang. Tentukan harga. Saya mampu membelinya. Saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Bukan saya yang mengumpulkan barang-barang itu. Itu Ye Jiaxiao. Dengan sumber keuangan keluarga Ye. Apalagi yang kamu pikirkan? Mereka tidak mampu membelinya. Tentukan harga. 10 miliar. Apa? Kamu sudah gila? Sepotong batu Gyo kuno. Apakah menurut Anda itu adalah segel kekaisaran? Bayar kembali 10 miliar. Saya mengajukan penawaran. Anda tidak mampu membelinya. Silakan kembali. Di kota ajaib ini, keluarga yang menginginkan sesuatu. Ini pasti tidak membutuhkan banyak usaha. Lin. Sebuah nasihat untukmu. Beberapa orang, Anda tidak mampu membelinya. Kamu sebenarnya anjing yang baik dari keluarga Ye. Apa yang kamu katakan? Anak laki-laki, serahkan semuanya padaku. Jika tidak, keluarga Ye akan memberitahu Anda. Apa hidup yang lebih buruk dari kematian? Anak laki-laki, aku kenal kamu dan Tuan Fan dari Red Coral. Itu ada hubungannya dengan itu. Tapi keluarga Fan ada di depan keluarga Ye. Bahkan tidak ada sedikit pun omong kosong. Keluargamu, Anda suka menindas orang lain, bukan? Itu bagus, maka jangan memintanya. Kamu anak gila. Anda menjatuhkan batu gioknya. Sekarang batu gioknya sudah rusak. Apakah Anda masih mengajukan penawaran? Kenapa kamu tidak bicara? Lin Chen. Saya akan memberi Anda 2 pilihan. Temukan sepotong giok abad pertengahan dengan kualitas yang sama. Kirimkan kepada saya pada hari berikutnya. Aku akan mengambil setiap tulang di tubuhmu. Hancurkan satu persatu. Biarkan Anda mencicipinya. Hidup lebih buruk dari kematian. Bagaimana jika saya tidak memilih keduanya? Martabat keluarga Ye. Saya tidak bisa mentolerir gangguan Anda. Berhenti. Kakak. Kenapa kamu di sini? Dermawan akhirnya menemukanmu. Apa yang sedang terjadi?
Kepala keluarga Y. Mengapa Anda memanggil saya dermawan saya? Saya tidak. Dalam perjalanan untuk menemukanmu. Apakah kamu menyelamatkan seorang gadis kecil? Yang ini, itu putrinya. Terima kasih telah menyelamatkan guru. Anugerah yang menyelamatkan jiwa. Keluarga kami tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali. Tidak ada yang perlu dibayar kembali. Jadi saudaramu ingin membunuhku. Dermawan, ini pasti salah paham. Aku pasti akan memberi satu balasan yang memuaskan. Hao Tian, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu? Saya akan mengambil tindakan terhadap dermawan saya. Saudara perempuan. Bukankah segala sesuatunya selalu terjadi? Beberapa orang mereka itu menggunakan batu kuno. Buatlah jimat perdamaian. Dapat menghilangkan bencana dan berdoa memohon berkah. Saya hanya ingin membelikannya untuk putri saya. Tapi siapa yang tahu? Orang ini memegang batu kuno di tangannya. Masih belum menjualnya. Aku bahkan menghancurkan batu itu menjadi beberapa bagian. Lancang. Mereka tidak menjualnya. Apakah Anda masih bisa membelinya dengan paksa? Mengapa mereka tidak menjualnya? Beri saya penjelasan. Kepala keluarga Y. Saya tahu. Pacarku mengikuti. Bos lain menegosiasikan harga. Hasilnya, Liu Changhe ini selalu melanggar aturan. Ingin merampok. Pacar saya memiliki temperamen yang buruk. Jadi saya tidak akan menjualnya sama sekali. Alhasil, Liu Changhe menolak menyerah. Saya juga membawa keluarga Y ke sini. Ingin menggunakan kekuatan. Hal ini menjadi seperti sekarang. Namamu Liu Changhe, kan? Minta maaf sekarang. Maaf. Tuan Lin, akulah yang memandang rendah orang lain. Saya tidak tahu Anda adalah dermawan keluarga Y. Anda Tuan tidak ingat kesalahan penjahat. Maafkan aku kali ini. Nona Y, memberi Anda sedikit nasihat. Meskipun keluarga Anda memiliki bisnis besar, tapi jika ini semua orang yang sombong dan mendominasi, saya takut tidak bisa diwariskan hingga 3 generasi. Ya, terima kasih atas pengingatnya. Sepertinya kamu tidak tahu hal ini. Itu bagus. Setidaknya kalian berdua, ibu dan anak, tidak penuh kebencian. Namamu Yin Kuo, kan? Kakak laki-laki. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kakak laki-laki pergi dengan tergesa-gesa terakhir kali. Kali ini, memberimu sesuatu yang baik. Anggap saja sebagai ini upacara pertemuan pertama. Sebuah. Terima kasih dermawan. Masih terima kasih dermawan. Saya sangat menyukainya. Selama kamu menyukainya. Dermawan. 2 orang yang menyinggung ini. Saya pasti akan mengambilnya kembali. Memberimu pelajaran. Saat itu, berikan 1 untuk dermawan saya. Balasan yang memuaskan. Kalian berdua. Ikuti aku. Ucapkan selamat tinggal pada kakak. Selamat tinggal kakak. Grup selamat tinggal. Ya Tuhan. Untungnya kamu menyelamatkan Yeyi. Jika tidak, kami sudah selesai bermain bersama. Itu kecelakaan. Namun, sekalipun tidak ada hal seperti itu, aku juga tidak akan membiarkan keluarga Ye marah. Itu benar. Bagaimanapun, Ketua Huang meminta Anda untuk melakukannya. Siapa yang akan menjadi Presiden Asosiasi Sastra dan Seni berikutnya? Segera, keluarga Ye akan mendengar beritanya. Mereka tidak berani melakukan apapun terhadap Anda. Kamu. Ini baru beberapa hari. Segalanya mulai menjadi lebih baik dan lebih baik. Bagaimana? Hatiku tergerak. Ya. Hatiku tergerak. Namun, kapan kamu siap? Menikahlah denganku. Sebuah. Bukankah kamu bilang, setelah membuatku lebih kaya darimu, apakah kamu bersedia menikah denganku? Dengan kemampuanmu saat ini. Nanti, Anda pasti akan mendapatkan lebih dari saya. Dan, kamu akan menjadi Presiden Asosiasi Sastra dan Seni. Statusnya lebih tinggi dariku. Ada juga. Saya tidak berani menunggu lebih lama lagi. Pen Shui itu. Dan Ye Wushuang tadi. Mereka semua terlalu sopan padamu. Saya khawatir mereka akan membawamu, merebut dariku. Apakah kamu tidak terlalu memikirkannya? Bagaimana mereka bisa menyukaiku? Kamu tidak mengerti. Sama berbakatnya dengan Anda. Terlihat tampan, sangat menyenangkan. Oh. Maka kamu tidak boleh melakukannya. Ekspres. Bagaimana Anda mengungkapkannya?